Gue tuh orang Android banget. Lu berdua iOS banget. Tapi apakah kita bisa setuju kalau Windows over Mac? Gue dibeliin emak gue ulang tahun HP Android, bisa dibilang upgrade banget lah dari smartphone ke Asus Zenfone. Dicolong anjing sama temen gue. Kayaknya worth it nih. Melengkung jauh mejanya. Gak usah jauh-jauh deh anjing. Ada apa? Barang yang nyata di depan kita nih. Karena frugalnya kita. Ini kelihatan dari kamera bagus karena udah kita chat anjing. RJ. Welcome back again with us di Remaja Jompo Media Podcast ya. Jadi kita udah ada episode 1 kemarin, udah rilis juga. Episode 1000 juga udah. Wah anjing. Naruto anjing. One Piece. 1000, Naruto nggak bisa 1000 ya? Naruto Nggak nyampe. 700 ya? Iya 700. Oh 700 tamat. Oh iya, berarti 1000 Oh, salah. 1000 One Piece. One Piece, Iya, iya. One Piece. Ya menurut kalian gimana episode 1000 kemarin? Episode 1. RJ. Gue gak expect akan sebanyak itu yang nonton sih. Soalnya gue semua itu yang nonton. Karena gue kira yang nonton kayak Ada berapa view-nya? Sumpah ini kita udah ngulang 3 kali. View-nya ada berapa? 50. 119. 70-nya gua. 119. Masih sama jokesnya emang tadi. Karena ada 109. Opening 3 kali anjing. Oke, pokoknya intinya ini episode 2 ya. Yang pokoknya kalian tuh jangan lupa juga dengerin kita ada di 3 platform utama ya. Ada di YouTube, ada di Spotify, dan ada di Noise juga. Yoi. Ada Instagram sama TikTok kita juga untuk nonton yang Spill. Cut-down-nya. Iya, bener. Itu Sahabat, apa namanya? Lihat di deskripsi ya. Oh iya, Linknya link semua jangan media lupa. sosial kita ada di description box. Betul. Jadi follow aja karena follow semuanya. Ada giveaway dari Tommy. Katanya Tobi mau ngasih kamera nih baru. 6.000. Kalau MU menang Champions League. Ya lah, sekarang aja masih Udah kalah 7-0 kemarin. 4 sehat 5 sempurna 6 Maret 7-0. Kasian guys. Udah lagi semangat kemarin udah. Iya sedih jadi banget dia. sebenarnya kita harusnya syuting kemarin. Cuma karena MU kalah, Tommy ke kantor lemes jadi kita baru bisa syuting hari ini. Gitu. Anyway, ini suara makin bagus ya. Oh iya, jelas. Bagus banget ya. Warnanya udah Crispy sama banget lagi. kayaknya. Kemarin belum Selaras gitu. Oh, baru episode 2 ya? Udah mah kemarin ada mic yang nyala-nyala ya gue bisa. Makanya. RGB-nya enggak bisa Padahal kita dimatiin. baru episode 2 udah dapat Brand. Gila, lu ada brand masuk. Apa nih, Bang? Jadi ini adalah mikrofon dari Tron Max ya. Thank you banget Tron Max. Ini Tron Max M2P M-Drill One Pro. Jadi emang kita nih gua Tech Manis dan Pratama Tommy Pratama ya juga pakai Tron Max jadi mikrofon untuk syuting YouTube dan media sosial lainnya. Lu pakai apa tuh? M3P. M3P. Yang bentuknya kayak kapsul. Ya, ini kita pakai M2P. Kalau Tech Manis emang pakai M2P. Iya. Ya, dan ini kita dapatnya M2P gitu. Jadi suaranya pasti mantap. Mantap. Thank you Tron Max yang udah mau collab sama Remaja Jompo. Jadi Thank you. buat kalian yang dengerin Remaja Jompo, dengerin nih kualitas dari mikrofon Tron Max. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih guys? Oke, di episode 2 ini kita bahas tentang perkembangan teknologi karena kita sesama tech reviewer. Backgroundnya sama lah ya. Sama Enggak sih, kalau kalian host gue mah cuma di belakang layar aja. Kagak, lu kan juga ikut Oh, iya, nyumbang. Nyumbang Duit. Untuk investasi ya. Gitu, dan nanti kan nyambung juga sama perilaku konsumtif dari kita para consumernya. Nah itu, gitu ya. gaya hidup konsumtif. Nah, tapi Itu sebelum kita Gue masuk enggak ke sih, sana. gue tuh pelit banget sih gue. si paling pelit tuh kayaknya. Loh kan di episode pertama gue ngomong, gue hitung-hitungan banget kalau masalah budget. Kalau budget nikah anjir. Kalau budget nikah, Budget nikah, iya. anjir. Yang berarti lainnya? konsumtif juga ini ya, tergantung dari topik pembahasan ya konsumtif. Enggak, juga. konsumtif itu tergantung sama kebutuhan dan Iya, keinginan bisa kan. kemana-mana. Iya, kayak lu kebutuhan. Lebih ke apa hasrat kayak- sih sebenarnya. Iya. Ya orang konsumtif ke semua hal anjing miskin. Lama-lama. Oh, ada Tom yang kayak gitu mah menurut gua. Ada aja anjing orang yang Iya sih, ada. lebih boros sih ya kalau gitu. bukan Enggak, konsumtif. maksudnya setajir-tajirnya setajir-tajirnya orang ya. Sampai lupa bersyukur kan. Komiknya kayak bisa satu anjing. Jauh banget langsung komiknya. ada kartnya di sini kalau di YouTube.
Nah, Itu jadi gimana? Kita bahas itu. setajir-tajirnya orang tuh gue yakin pasti ada 1 atau 2 bagian yang dia pasti hitung-hitungan banget gitu. Karena Iya. kalau orang itu mau stay tajir pasti harus ada perhitungannya, nggak mungkin boros di mana-mana gitu. Ini menurut gue juga ada hubungan ini antara konsumtif dan kayak perilaku frugal itu sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benernya. Nah sebelum itu bang, kita jelasin dulu nih buat yang nonton dan dengerin. frugal apa Frugal sih ya? sama konsumtif Iya. itu apa ya? Frugal apa sih, Frugal tuh apa? Konsumtif tuh apa? Kalau menurut gue frugal itu adalah perilaku orang yang mirip-mirip sama minimalis. Dia pelit, tapi frugal itu bener-bener pelitnya abis gitu. Kayak siapa tuh? Kayak bukan saya. Kalau minimalis itu dia lebih beli satu barang, cuman kalau barang itu harganya mahal pun dia akan tetap beli kalau dia Selama butuh. dia butuh, Iya. iya. Kalau frugal ini misalnya dia butuh nih, gue ada mikrofon gitu ya. Terus 3 mikrofon ini ada M2P, M3P, sama M4. Yang paling murah kan M3P tuh. Paling murah M4. M4 ya, Paling murah M4. M4. Ya udah gue akan beli M4 aja karena menurut gue udah cukup gitu. Iya. Atau kan ini ada 3. Kalau frugal udah 1 aja bertiga gitu. Oh iya bener, karena betul bener. Karena ini kan bisa ada fitur iya. untuk ininya. Omnidirectional. Omnidirectional. Iya, Eh, gitu. Apa sih Tapi itu kalau menurut gua udah bener-bener parah sih kalau kayak gitu. Gini loh, orang frugal itu ngelihat juga dari budgetnya dia sih menurut gue ya. Ketika lu udah punya budgetnya, terus lu bisa beli itu barang, frugal itu bisa jadi nggak sepelit itu anjing. Lu bakal pelit banget ketika lu nggak punya budget menurut gue. Ya itu mah bukan pelit dong kalau nggak punya budget. Itu Iya. lebih ke spending money wisely nggak sih? Iya, jadi- Bijak dalam menggunakan uang gitu. Iya, frugal sama bijak menggunakan uang itu menurut gue Mirip-mirip. mirip-mirip. Tapi bijak menggunakan uang dikonsumtif juga menurut gue ada mirip, ada bener juga gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Nah, udah frugal sama konsumtif tuh. Kalau Nah, jadi konsumtif kita- apa tadi belum Oh ya, dijelasin? konsumtif berarti gimana Pak? Iya, kalau Lihat suka beli. Lihat- itu udah itu Iya, iya. kalimat yang paling simpel yang lihat bisa menjelaskan suka konsumtif. beli nggak pakai di wishlist Iya. langsung beli. Jadi dari kedua penjelasan ini udah ketahuan mana yang lebih frugal, mana yang lebih konsumtif. Kalau gua tengah-tengah ya ceritanya. Mana Mana ada? Ah. Justru Dari- gua karena duduk di tengah, gua di tengah-tengah. Oh, iya. Kayak kemarin gua anak generasi tengah-tengah, gua duduk di tengah-tengah. Iya. Oh, bener. Berarti lu nggak terlalu konsumtif, tapi lu apa berarti? Gue minimalis masuknya, masih masuk minimalis tapi ada beberapa bidang atau beberapa aspek yang gue bisa bilang gue konsumtif. Oke, wait, so Apa? minimalis itu kan harusnya lu cuma punya satu barang, satu barang nih. Iya. Tapi menurut lu itu kepake banget, Iya. walaupun harganya mahal nggak apa-apa. Iya, Lu melakukan itu atau ada lu punya 2 barang, satu jadi nggak kepake atau gimana? gue melakukan itu Oh, karena Melakukan itu yang mana nih? yang konsumtif. Salah. Kan udah ketahuan ya. Keluar ya. Hasratnya tuh udah nggak bisa, udah nggak ketampung sih. yang minimalis kayak misalnya gue di rumah gue untuk syuting kamera cuma satu, lighting yang bagus cuma satu, satunya lagi kan yang V-lightnya gue pakai yang murah lah, yang DIY gitu. Santai-santai jarinya. Bener. Nggak boleh. Iya. Nanti kena Bahaya, ini ya, bahaya. kena take down ya. Iya, jangan. Nggak boleh. Apa namanya? Mouse keyboard masing-masing cuma satu sekarang. Keyboard tuh satu gaming, satu office nggak? Satu doang. Keyboard gua sekarang. Gue malah 2 ya. Satu coy. Mouse gue satu, monitor satu. Desmet banyak sih desmet. Tapi kayak udah lah ya. Desmet mah cuma ya kayak baju lah, kalau desmet mah kan pengen ganti-ganti ganti-ganti pakaian ya gitu. Iya. Ya pokoknya gue rata-rata barang-barang ada di setup gue ya di ruang kerja gue itu cuma satu, one of each gitu. Nah tadi kan gue bilang tuh gue itu minimalis di ada satu aspek, tapi ada aspek lain yang gue konsumtif. Nah yang konsumtifnya tuh gue di makanan. Gue tuh konsumtif banget kalau makanan. Kalau misalnya gue lagi punya, Serius? lihat badan gue dah. Iya sih. Lihat badan gue kan. Kalau gue lagi punya duit, hal pertama yang gue akan spend duit itu adalah makanan. Gue bakal treat myself well gitu, kayak gue mau makan enak gitu. Tapi jadinya gitu, jadi nggak ada budget buat yang lain, jadi yang lainnya minimalis aja. Gitu. Tapi gue potong, sorry. Tapi kan lu sekarang lagi program mau weight loss nih. Iya. Berarti Berarti lu lu- ngurangin juga ah, sama konsumsi Iya, jelas makanan lah. lu. Kayak dipaksa lah gitu. Berarti budget untuk konsumtif larinya kemana selain makanan? Nggak lari kemana? Oh ke sini. Sini tuh mana? Oh, Karena tapi kan lagi ini jompo. lebih ke lu invest kan jadinya. Iya. Konsumtif lu jadi invest ke sebuah bisnis yang lagi lu rintis gitu. Lebih ke gua paksa dananya gua masukin semua biar gua nggak ada dana buat konsumtif gitu. Oh gitu. Iya, jadi gua maksa diri karena kita tuh kalau mau berubah tuh kalau nggak ada paksaan tuh susah. Sama gua kalau misalnya mau kurus gua harus maksa diri gua sendiri. Gimana caranya gua mau kurus gitu. Kalau misalnya gua nggak dipaksa
nggak dipaksa buat kurus, kayak misalnya gue tadi itu uangnya tetap ada Buat makan. budget buat makan gitu, gue nggak kurus-kurus, Nah, udah nggak bakal buat gua aja. kurus gitu. Jadi kayak itu apa, kenapa gue bilang gue tuh ada konsumtif di satu aspek dan minimalis juga gitu. Kalau Apa? lu kan cabe aja. Lebih gue budget wise banget gue. Aduh, di Nggak, aspek apa? gua- Pernikahan. Kalau konsumtif kayak lebih ke barang sih. Iya, iya. Barang-barang gadget. Produk banget ya. Gadget nggak sih jatuh? Iya, Elektronik ya? Iya. Ya karena lu hobi juga ya. Berarti jatuhnya. Nggak hobi sih Nggak kalau hobi elektronik sih, lebih kayak cuman suka lebih sih. ke hasrat aja. Iya, suka biasanya. Lebih kayak yang tadi Tommy bilang. Lihat suka beli. Lihat suka beli. Nah, cuman ya itu gue pernah cerita sama Okto. Gue tuh ada jam-jam yang kadang nggak bisa gue tahan buat beli itu tuh. Jam. Iya jam-jam. Oh, waktunya. Boleh lu beli jam? Pernah beli jam anjing. Waktu pembelian gue tuh aneh. Jam juga kan salah satu barang kolektor sebenarnya. Dan Dan gua konsumtif. enggak emang gitu kan, kayak Iya, orang kalau udah ada. suka jam konsumtifnya parah gitu. Jadi, Oh iya ya, Jadi gue jadi gue kalau belanja nih Tokopedia gitu misalkan, ya pakai e-commerce deh. Lu gue banyak kan belanja di atas jam 1 dini hari. Karena lu lagi Jadi gue tuh tipikalnya kalau misalkan lagi ada kerjaan gitu, Heeh. ngedit buat tag manis kan, kadang sampai malam. Nah terus pelarian capeknya gue tuh kadang ke Instagram, cuman kadang kan bosen ya lihat Instagram, TikTok atau yang medsos yang lain. Nah gue shopping, buka Tokped. buka fit ya, Tapi- fit di Tokped. Tapi Nah nggak itu tahu ya. video Tokped tuh bahaya menurut Racun gua. banget Iya, sih ya, anjing. emang parah anjir. Gue tiba-tiba waktu itu ngecek out, bilang sama dia, gila gue pagi-pagi udah keluar 600.000. Ah lu beli apa? Beli apa lu gitu? Gue beli USB hub gitu-gitu. Oh, beli ini vacuum cleaner. Terus gue beli vacuum cleaner jam 4 subuh. Tapi lu butuh kan Sebenarnya Enggak butuh-butuh banget. Gua ada sapu, Bro, untuk USB hub. Enggak. Vacuum cleaner. USB hub tapi butuh kan. USB hub butuh akhirnya tapi Ya udah berarti pakai-pakai setengah juga. butuh, setengah nggak butuh-butuh banget lah. enggak USB kepake sih menurut gua. Ya cuman maksud gue ya itu fit itu tuh bahaya banget buat gue ya, buat gue. Orang yang kayak ngelihat gambar, ih bagus nih gambarnya gitu. Iya, 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 Maksud- iya. Dan gue tipikalnya nggak gue masukin wishlist tuh. Berarti lu target utama para graphic designer yang di push Yang sama desain bosnya gitu. UI, Kalau UX ya. kamu kalau ngedesain pokoknya gimana pun harus menggugah selera orang biar beli gitu. Nggak, tapi berarti kan lu ada yang kepake banget, ada yang enggak nih. Iya, Dia konsumtif banyak. banyak yang enggak pakai juga. Banyak yang kepake. Apa yang Yang enggak? terakhir yang gue baru beli dan gue merasa menyesal beli, akhirnya gue dalam hidup gue merasa menyesal beli. Kan kalau kata orang ada, lebih baik menyesal beli daripada menyesal nggak beli. Iya. Enggak, gua diajarin lu sih itu. Itu ajaran hobi-hobi Hobi-hobi, hobi iya. rabbit hole sih biasanya. Iya. Nah, gue beli ini. Jadi kan Tech Manis baru pindah kantor nih. Jadi gue nggak pengen PC gue ada di atas meja lagi. Gue beli stand PC itu yang di bawah yang ada roda. Ya kan? Itu apa sih, tray jatuhnya? Iya, kayak trolley tray Iya, gitu lah. trolley gitu. Iya, kayak trollian. Dan bodohnya gue kayak pokoknya gue harus beli ini gitu. Gue harus beli ini, udah gue beli dan gue nggak ngukur lebar PC gue, casingnya. Pas sudah sampai kayak lah nggak Kekecilan. muat. Dia itu dia punya makan gue. Makanya Jatuh, jangan, anjing. kalau kata orang dulu tuh jangan Ngomong sambil ngunyah. Jadi Ngomong di sambil lari. Traynya tuh ada sisinya gitu yang buat Sikunya ngunci gitu body dia. biar dia nggak jatuh kan. Iya. Ternyata itu nggak muat di casing gua. Sebenarnya kalau dia nggak ada sikunya bisa. Akhirnya gua Lu ngerasa- potong Gue sikunya. bilang, sama Nino, lu balik aja anjing lu balik. Tapi kan lu balik drat untuk si Oh, rodanya tuh jadi iya, beda. iya. Iya, cuman nah gue tipikal gitu kalau barang yang gue beli dan nggak berhasil gitu gue pakai dengan semestinya, gue ngerasa gue menyesal beli itu. Itu pertama kalinya tuh. Itu pertama kali dalam hidup gue ngerasa gila, ngapain ya gue beli, harganya 250.000 sih. Lumayan coy. Tapi itu jadi pelajaran nggak buat lu? Enggak. konsumtif. Malah lebih spend kayak, ayo mana nih Iya. barang yang lebih bagus ya. Terus kayak kemarin gue tipikalnya yang kayak Lu gini. goblok banget anjing. Itu, gua udah ruangan udah segini nih. Pengen beli nakas lagi anjing, gue bilang, ngapain lu beli nakas anjir? Nakas Udah. buat tadi sampai karena gue nyesel itu kan. Ya kan nakasnya buat naruh PC kan? Iya, tapi kan karena maksud gue masa karena gue nyesel beli itu terus gue beli nakas, untung ada dia waktu itu ngomong lu ngapain lagi beli nakas gitu kan. Dan posisinya gini, tadi posisi PC ini sebelah kiri nih, terus pengen dipindahin ke sebelah kanan gitu. Jadi jauh kabel lu harus routing Iya, lagi iya. lu PR. Iya, dan gue harus kabel manajemen Iya, lagi harus segala harus macam. beli-beli lagi nggak sih? Dan Kayak iya. kabel manajemen Sementara staffnya gitu. di space kanan mejanya dia itu untuk naruh lighting, tripod dan segala macam. Jadi Udah kan nggak cukup. kepotong kan. Iya. Dan nakas itu juga kita udah ada nakas yang storage-nya masih kosong. Gitu. Lu ngapain beli lagi gitu menurut gua. Kalau gue tuh lebih buat kayak
kan kita punya setup, gue waktu punya setup masing-masing kan. Jadi lu urus setup lu sendiri, gue urus setup gue sendiri gitu. Iya. Nggak, tapi lucu banget sih. Maksudnya ada Nakash yang storage-nya Iya, belum iya. kepake itu Nih, aneh sih. ini banyak banget anjing yang gue pakai. Di atas masih yang Enggak, Ya. maksud gua Kosong-kosong. kalau ini kan nggak dipakai buat naruh PC. Kalau Nakash di atas kan bisa Iya, kan? iya. Oh, iya. Terima kasih ya sudah membantu saya. Dan akhirnya gue sebelum gue beli, karena kan gue biasanya beli IKEA kan, biasanya. Iya, iya. Biasanya gue beli IKEA karena satu modelnya minimalis, terus gampang gitu ngerakitnya. Akhirnya kemarin gue nyari-nyari di Tokped ketemu satu tuh. direkomendasikan lah ke salah satu teman kita. Rekomendasikan ke salah satu temen gue dan Okto Nakasnya. Ya udah biar dia dulu berkorban ya Tom. Makasih ya. Dan akhirnya setelah Tommy rakit, gue nggak jadi beli sih. Jadi Gue tadi- marah-marah, Pak. dan tadi Pas pertimbangan- ngerakitnya gue marah-marah asli. Iya, tapi pertimbangannya emang benar, gue udah nggak cukup. Tapi lagi. sebenarnya dia finishing warnanya bagus loh. Ah bagus. Cuman gue marah-marah aja pas masang pintunya. Jadi kalau yang Pelajarannya- penasaran ada di videonya Tommy yang hari ini upload. Setup tour. Nah, setup tournya Tommy. Hari ini upload kan dia Oh iya, kan iya benar. podcastnya uploadnya Oh iya, hari benar. Sabtu. Iya benar. Ya pokoknya ada di setup tournya Tommy lah. Iya. Jadi di sini kita ada dua pembelajaran dari dua insan manusia ya. Yang satu konsumtif tapi dia ketika nggak dapat barangnya mengorbankan temannya. Yang kedua itu jangan pernah belajar dari Tommy untuk rakit barang karena dia tidak sabar. Iya. Kalau Tommy rakit barang, ini kemarin hampir gak jadi sih. Tapi ya jangan gitulah, nanti kredibilitas gue turun. Gak apa-apa Tom. Lu kan ada misalkan ada nilai plusnya di mana ya udah jadi manusia yang sempurna banget lah. Paling enggak gue punya jasa rakit keyboard, Bang. Oh enggak. Turun aja. Keyboard beda. Kalau Keyboard beda ya? beda. Enggak kalau Oh lebih kan furnitur. Twitter. Tommy kalau rakit keyboard buat klien aman, tapi kalau keyboard sendiri skaf. Bener lagi. Nih, terus lu ada barang yang lu beli terus lu kayak gua nggak nyesel beli. Entah karena harganya, entah karena gua beli tapi nggak kepake ya gitu. Sebenarnya nyesel banget sih enggak ya. Cuma ada yang kayak barang yang lumayan mahal yang gua nggak nyesel, tapi kayak kok barang ini nggak kepake as much as I want it gitu. Kayak ini nggak kepake sebanyak yang gua mau. Gimbal kamera stabilizer. Oh, ntar orang nyangkanya gimbal. Gimbal, rambut gimbal. Rambut Oh gimbal, iya, gimbal. reggae. Iya. Ini rambut apa? reggae. Iya stabilizer kamera. Itu gue beli harganya 3 jutaan, 3,4 kalau nggak salah. Terus Karena buat kamera lebih mahal dibanding buat handphone ya. Iya, Tadi maksudnya karena kan kan murah ini ya? apa beratnya beda. Iya, Kalau HP kan paling rencananya lu berapa gram mau doang. shoot outdoor emang. Iya, tadinya gue mau rencana tuh mau banyak shoot So, ide outdoor banget, kan. anjing. Terus kok makin sini ide video gue indoor semua. Kan emang dari awal bukan indoor semua video. Iya. Karena lu pengen ada segmen yang weight loss journey itu kan. Iya, pengen ada segmen weight loss journey. Oh yang lu lagi nemu. Padahal kira-kira pas gue bikin berat badan. video yang 2023 kursi Lu pakai gua babi, HP. Lagi. Aduh, tendang laptop anjing. Karena lu mikir aja gue sambil lari sambil megang gimbal, kan aneh sebenarnya. Iya, sebenarnya jangan. Kalau lu emang jiwa lu konten creator banget sih menurut gua, lu harus melakukan itu sih Tom. Iya sih ya. Enggak, berarti menurut lu orang beli gimbal itu tepat ketika orang itu profesi sebagai apa? Videographer. Bener. Tapi konten kreator juga lah jatuhnya. Apalagi kalau konten kreator mobil. Enggak, Itu sangat tergantung Kebutuhan sih. Bukan, Kebutuhan ya? tergantung teknik lu Syutingnya. nge-shoot gimana. Iya, iya, iya. Dan treatment videonya ya. Iya, iya. Iya. Kalau misalnya lu pakai weight loss journey lu di outdoor lari-lari, lebih tepat pakai GoPro gitu gak sih? Aduh, Menurut lebih gua, mahal lagi. menurut anjir, gua HP nanti. cukup nggak sih? Walaupun Iya, HP HP cukup cukup ya. menurut gua. Kalau Cuman- misalnya lu nggak ada kameramennya gitu, lu sendiri doang HP aja udah cukup. HP sih. Iya. Atau Kecuali kalau misalnya lu mau weight loss journey itu sampai yang kayak lu apa ya kayak naik gunung segala macem gitu baru mungkin pakai action camera. Oh iya, Oh, yang iya. masuk Masuk IP akal. segala macam. Iya, iya, yang Ini. ditaruh di Cuman ntar strap. jatuhnya konsumtif lagi. Iya. Tapi aduh. kan digunakan. Tapi kan cuman beberapa Cuma buat kali. itu doang. Ntar kalau Maksudnya- udah weight loss journey udah kelar, Iya. tak Kalau kelar. misalkan Oh. lu udah nyampe gunung gitu terus Iya. nggak lu pakai lagi kan sama aja. Atau lu beli bracket yang tas di sini aja Tom buat HP gitu. Iya bisa sih. Bang Gojek. Enggak ya. Intinya fokus dulu. Iya bener ya. Intinya Ini yang fokus bikin dulu. motovlog. Iya, benar. Iya intinya fokus dulu kalau emang mau beli barang. Iya, Jangan iya. kayak gua. Tapi emang kalau lu tadi yang apa? Yang buat di bawah PC itu berapa harga? 250.000. Nah, itu kan murah ya jatuhnya ya. Ya Oh, iya, kalau lu enggak juga sih. Ya maksudnya 250.000 Untuk sebuah Dibanding- bisa buat beli nasi uduk depan Iya, maksudnya dibanding seminggu. barang-barang yang satunya. lu beli di bidang elektronik. Oh itu tapi itu yang termasuk paling murah. Nah, yang paling mahal yang lu nyesel apa? Sebenarnya antara nyesel nggak nyesel sih. Apa tuh? Waktu gua beli ini Mac Hah? Shure yang MV7. MV7. Iya, sure. Kenapa Tapi kan nyesel ya? itu buat
Kepake, sebenarnya kepake di beberapa banget. konten. Cuman Jadi itu mic dari driver kita kan waktu itu. iya, Emang harganya berapa waktu itu? gue beli 3,5. Wah, 3,5 tapi fiturnya 3,5. Cuman emang fiturnya kalau bisa dibilang emang seharga itu emang pantas lah harganya sih. dan merek Shure-nya juga sih menurut gua. Kualitas Shure tuh kan kayak Dan dia kan bisa dua output kan, bisa XLR sama bisa USB. Oh ya? C. ini USB jiwa minimalis gue lagi micro USB, sorry. berkoar-koar ini anjir. Tapi memang waktu itu, sorry Tom, waktu dia pengen beli itu jiwa waktu gua dia pengen beli si Shure MP7, gue sempat kayak lu ngapain anjing beli gini? Waktu itu kita Iya. pakai Elgato Iya, Wave iya, One. iya. Itu udah cukup banget menurut gua ya kan. Terus itu kita belum ada Tron Max tuh ya. Kita belum Belum ada, ada. tuh, masuk Tron Max tuh belum ada. Baru si itu Elgato sama Si Shure. Dan ini paling ada mikrofon buat review. Iya. Cuma Terus dia itu beli. kebanyakan dulu kita masih minjem orang, jadi harus balikin kan. Iya, iya. Iya. Dan gue makanya itu gue kayak nyari Bang, masuk ke mic nanti suaranya. nyari Shure kayaknya oke nih gitu. Pada saat itu gue merasa kayak pokoknya gue harus beli Shure gitu. Iya, iya. Pas gue beli 3,5 juta. Terus gue kan sambil ngedit maksudnya dengerin suara gitu-gitu. Apalagi ditambah pas kemarin perang mikrofon di Tech Manis. Tapi kan kalau misal tadi lu bilang kepake kan? Kepake. Ya Sebenarnya berarti kepake. artinya nggak konsumtif dong, masih ke minimalis. Ya, tadi Nah, gua bilang. tapi kalau misalnya dengan Enggak. dengan harga yang lebih murah, ada yang sebagus Shure Nah MP7 justru juga. itu kenapa gue ngerasa konsumtif. Heeh. Ternyata pas yang di perang mikrofon Tech Manis itu kan gue ada banyak kan mikrofon. Iya. Dan menurut gue dengan Tron Max M3P yang lu Yang pakai, lu pakai tuh, M3P lu pakai. suara vokalnya lebih bagus oke. dibandingkan pakai Shure. Lebih normal, lebih normal. Tapi ini lebih kan netral. USB-nya kan. Iya, karena waktu itu gue belum punya XLR. Oh, iya. Jadi Iya. gue belum tahu kualitas suaranya gimana. Iya, jadi si Shure MP7 tuh ada dua fitur, lu bisa colok pakai USB sama XLR. Nah, Cuma jadi effort gak sih? Micro USB ya? Bukan USB. micro USB ya, micro Iya, USB. jadi effort gak Effort sih? ke apa tuh? Effort ya itu, jadi lo harus Setting punya ya? sound card dulu, Nah, lo harus iya. colok XLR ke sound Dan card dulu. swipe. Sedangkan counterpart yang Tinggal lu colok bilang tadi USB tinggal kan. colok USB. Iya Apa? makanya. Tron Max yang M3P M3P yang lu emang pakai. mantep Tron Max Yang tuh. lu pakai pokoknya. Iya, ini makanya kita pakai Tron Max. Ini masuk Oh ya. iya kan? Kan Iya. maksudnya Ya, pokoknya, orang biasa ya, beli tadi barang murah lu takut bilang cukup kualitas jelek kan? cukup lah gitu untuk buat sekedar konten di YouTube. Enggak, gua ngomong enggak cukup cuy. Gue bilang Tron Max tuh kemurahan. Enggak maksud gua secara kualitas dibanding dari harga apa segala macam Iya, iya. worth to buy banget. Ya, itu makanya kenapa gua ngerasa itu adalah Nyesel pembelian ya? yang konsumtif. Ya konsumtif maksudnya. Iya. Tapi nggak nyesel banget. Nggak senyesel gua beli tray PC itu. karena kepake. Karena kepake dan Kalau nggak misalnya waktu itu lu salah belinya belinya. ketika udah ada M2P, nyesel gak? mungkin akan merasa lebih menyesal. Lebih nyesal ya? Kalau gue ada beberapa barang yang sering gue sesalin ketika gue beli gitu. Dia sering banget. Karena nah itu menurut gua, Karena lu frugal aja nggak sih? frugalnya Iya. gue itu kadang mengorbankan kualitas dari sebuah barang sih menurut gue. Gitu, dan gue juga nggak riset lebih. Gue tahu salah satu barangnya. Lighting. Lighting. Iya kan lu dulu sebelum punya Godox, lu pakai lighting yang kayak gue punya kan? Yang... Tapi gue nggak nyesel sih. Lu nggak nyesel? Karena gue emang di saat itu cuman baru punya mampunya itu. Oh. Dan oke, masih oke. maksudnya kalau misalkan ganti lighting pada saat itu, Teh Manis masih pakai HP, cuy. Iya, jadi kayak overkill banget. Iya. Barang-barang yang menurut gua salah beli itu barang-barang rumah sih. Gue sering banget beli barang untuk di rumah gua itu, tau gak sih gantungannya? Perintilan aksesoris. Gantungan Furnitur itu. apa gimana? Apa? Iya, furnitur Pokoknya kebutuhan rumah tangga ah. Iya. Waktu itu jadi lemari kita belum baru tuh. Kita belum punya lemari IKEA yang baru. Masih yang lama, yang gak ada pintunya. Terus gitu kan gue beli yang gantungan, tau gak lu yang bar buat gantung-gantung baju. Yang mana ya? Gantungan dari plastik. Coba yang mana dah? Ada bro. Nih buat yang bingung nih, ntar di edit di sini nih. Ya, kayak yang ini gue nggak tahu ada Atau di sini mana, nih, pokoknya. di Okto, di Jadi, Okto. di sini lah di tengah-tengah gue sama Tommy lah, pokoknya gantungan apa juga nggak tahu gue. Tergantung dia lah yang edit. Di sini bisa nih. Oh iya bisa. Iya. Jadi ada nih kalau lu kalian pada tahu nih ada kayak gantungan dari plastik yang membuat Oh, hanger gue itu. tahu yang buat digeret. Ini sorry banget Iya. yang dengerin di Spotify nggak tahu apa. Oh iya bener juga. Oh iya, jadi yang buat Banget ya. nonton Spotify, dengerin Spotify bisa nonton di YouTube. Iya gue tahu. Tahu kan? Gue tahu. Iya itu gue beli kayak murah banget kayak Oh, iya. 80.000 gitu lah. Iya benar. Waktu itu padahal ada pilihan lain yang harganya emang lebih mahal gitu. Yang lu mau beli waktu itu punya IKEA punya kan, Iya. harganya lebih mahal 200.000. Gue beli yang itu plastik punya, nggak kepake anjing sampai sekarang. Lewat soalnya kayak Oh, Nah, itu itu- nggak kepakainya karena peot. Sisi negatifnya Sisi karena negatif. Karena kemurahan. Jelas mudah. lebih kepelit. Pelit sih dia. Iya emang gitu sih. Gue juga Cuman, kalau iya. beli barang nggak mau yang kemurahan sih. Karena gue Iya. tahu nih pasti nggak Kualitasnya. bakal last long. Satu lagi nih karena kepelitan dia
yang berimpact di gua dan Apaan berimpact tuh? di Tech Manis. Apa? Apaan tuh? Daun meja, Bro. Oh, Oh. yang miring ya? Yang bending. Lengkung. Iya. Nah, tadi gua udah enggak tadi. nggak bisa. Enggak, nih, gua udah mau beli. Gua udah gua udah mau beli nih, ya kan. Udah dapat waktu itu harganya sekitar 2,1 gitu. Terus dia bilang, gua pernah lihat ini nih, gua pernah lihat Direkomendasiin sama ini. gue pernah lihat apa namanya? Review. Daun meja di Tokped kata dia gitu. Murah-murah cuma 900.000. Lu percaya gak daun meja jati 900.000? Aneh sih. Ya gue waktu itu kayak Tapi 900.000 Murah ya? ukurannya beda kan? iya, cuman kan waktu lu tunjukin Dia gue jadinya 900.000 cuman 1 juta kan, 1 juta. dia ngerekomendasiin gue barang itu. Terus? Pas udah beli nyampe bagus ya awalnya. Kayaknya worth it nih. melengkung daun mejanya. Gak usah jauh-jauh dah anjing. Ada apa? Barang yang nyata di depan kita nih. Karena frugalnya kita. Ini kelihatan dari kamera bagus karena udah kita chat anjing. Jadi akhir-akhirnya lebih mahal juga karena Iya, bisa anjing. Akhir-akhirnya sejuta juga Mas. Iya, Iya, ini kita beli 900. Tambah 80.000. Enggak, iya. harganya kan 700 kan. Iya, iya. 800 sekian lah. Digedein kan, jadi 900 kan? Gue lupa. Ukuran 700. digedein kan? Nggak, pokoknya sama total ongkir itu karena barangnya gede jadi 900, ya kan. Terus sama kita beli cat lagi. kayu. Beli cat, Udah beli mah kuas. Iya udah mah usaha ya kan ngecat lagi. Iya. Waktunya juga kan kepake Udah banyak. Sumpah ini kayu kandang ayam aja. ini sudah bagus kalau di kamera, sumpah deh. Kalau di kamera bagus banget. Iya, seenggaknya di kamera bagus ya. Iya. Tapi kalau Jadi Lu yang bener aja lu. lupa nyala. kayak apa? Bagus. Jadi gini. Jadi ada pelajaran Tom yang gue ambil dari semua gue hidup sama adik gue. Apa? Jangan pernah percaya sama rekomendasi barangnya dia. Kagak, Bro. Jadi ini ya, rusak Kredibilitas ya? nih. Orang ngambil kredibilitas mulu ya anjing. Beberapa kali gue kayak enggak lah, gue udah Nah, gak mau gue. ini orang yang ngambil dari minus-minus orang satu doang. Kita gimana caranya ngerusak kredibilitas dia? Kita udah dirusak berdua nih kredibilitasnya. Ya udah ntar gampang, gue merusak kredibilitas gue. Iya, bisa. Tapi emang kalau ini kita ngomongin ini ya, ini kita ngomongin dari tadi kan harusnya perkembangan teknologi tapi nggak apa-apa, konsumtifnya dulu lah ini. Konsumtif dulu. Ini seru banget soalnya. Soalnya ini kalau kita sempet cari harganya emang kita nggak masuk budgetnya awalnya. Kita sepakat budget di bawah 1 juta kan. Iya. Dapetnya ini doang. Waktu itu kita pengen custom di kayak di apa namanya? Ya salah satu home furniture gitu lah ya. Yang ngerjain mezanin dan segala macem itu 7 juta anjing, mahal banget. 7 juta udah. Buat bikin Kalau gua, Partisi. tapi dia tetap udah sih. Kontrakan ya, anjing. Gue tetap intinya enggak sih gue. Pas kemarin datang kayak iya apa? Tapi lu bisa dapetin harga segitu dengan kualitas yang bagus gak? Gitu Oh, bro. Udah bener ribut nih anjing. Iya. Iya. Iya kan? Untuk kali ini gue ngalah deh. Iya. Kecuali yang konteks yang beneran itu tadi apa si gantungan itu. Karena Gantungan sebenarnya kita dan punya daun meja kan. Enggak, lu daun meja tetap salah daun sih. meja enggak, daun meja enggak. Itu enggak oke aja. Enggak, kita. masalahnya gue waktu itu udah nge-price budget, gue mau bikin meja, budget gue maksimal 3 juta gitu kan, Tom. Iya, iya. 3 juta. Tahu apa-apa. Gara-gara dia budget gue ujung-ujungnya jadi 5 juta lagi. Tapi lu tetap nggak terima sama daun meja gua. Enggak, gue gak terima karena yang tadi gue bilang, Tom, budget gue maksimal tadi 3 juta. Tapi emang jadi bengkak sih. Jadi dia gara-gara gue kayak mengiyakan itu bengkak 5 juta budget Enggak, gue. tapi kenapa lu percaya sama gua sama meja itu? Ya karena Karena apa? murah. Ya kan? Tapi enggak, semenjak itu gue udah gak percaya lagi kalau dia beli barang sih. Enggak bisa. Kalau kredibilitas gua beneran dihancurin sama dia. kalau gue sih daun meja maksimal 1 juta sih gue mah. Daun meja maksimal 1 juta, kaki Karena kita maksimal 1 juta kepengen juga. waktu itu konsepnya jati-jatian Iya, kan. jati. Oh iya sih. Gua aja di rumah meja total 1,2. Jadi ya nggak 100% lah dia salah. 93. Anjing dong. Oke, balik lagi ke tren teknologi. Tren teknologi berarti ya. Kita sekarang kejauhan ini tiba-tiba ke furniture apa segala macam. Kan tadi bahasnya penjelasan frugal dulu. Iya, Iya. ya hidup konsumtif dan frugal apa segala macam. Ya inti Sekarang kita dari hubung-hubungin. pembicaraan frugal dan konsumtif adalah gua, frugal adalah Okto, udah gitu aja. Gua minimalis. Oh Lu- iya. Iya. Tommy tengah-tengah lah. Gua tengah-tengah. Tapi masih seru sih bahas frugal sama minimalis dan gini-gini. Seru juga. Iya. Ya cuman ya udah. Karena banyak yang bisa dibahas, karena Iya. kan pasti sudut pandang orang beda-beda. Beda-beda. Iya. Kayak Dan orang bener juga kata Tommy, ada beberapa part kita tuh harus konsumtif, ada yang enggak. gitu. iya, kayak orang tergantung budget orang juga. Dan gue juga gue nggak tahu ya lo pada menyesali atau enggak ya. Kalau gue emang ada sisi menyesali memang. Gue mengakui kalau frugal yang
frugal banget itu ya ada negatifnya. Pertama gini, gue kenapa ya jadi masuk lagi anjing. Kenapa gue bisa frugal banget waktu itu ketika emang kondisi keuangan gue tuh nggak sebanyak Sekarang. Wah, Waduh, lu tajir banget gitu. Gila. salah gue. Gila. Enggak, enggak gitu. Bangsat, enggak gitu anjing. Tetep aja keluar duit dipancing gua. dipancing. Setajir sama apa Tommy. seseorang ketika dia berhenti bersyukur? Enggak, karena itu berarti gampang lah. Nah, iya kayak ya pokoknya kondisi nggak sebaik sekarang lah. Kondisi Iya, iya, keuangannya iya. tuh nggak sebaik sekarang. Jadi makanya gue nahan banget kan. Makanya bener-bener menyeleksi barang tuh harus seminimal mungkin gitu untuk gue bisa spend. Jadi nggak apa? Over budget. Bukan. Nggak tinggal beli doang gitu. Oh, nggak lihat suka beli. Iya. suka beli. Mikir panjang dulu gitu ya. Gue mikir banget untuk ngeluarin uang karena gue spendnya tuh malah nabung gitu. Gue Iya, invest iya. tuh gue wah dapat duit banget langsung invest gitu. Maksudnya itu konsumtif di situ gue menurut gue. Enggak ada Enggak lah, konsumtif. itu enggak Konsumtif dong. kan lu beli barang. Beli barang. Iya. Iya. Tapi itu kan gue beli produk nih, produk keuangan. Produk saham, produk saham. Produk Bener keuangan sih. ya Bener kan. sih. Jadi ya itu menurut gua konsumtif dan frugal itu bener kata lu Tom. Ada bidang-bidangnya gitu. Iya. Ada iya. sectionnya yang bisa lu frugalin. Iya ada nggak yang mungkin konsumtifin. sama. Nggak mungkin Lu semuanya, sama- lu nggak sama mungkin gua rata, atau overhit kita lagi, Kita anjing. bertiga tuh nggak mungkin sama. Iya, tapi kalau misalkan menurut gue emang konsumtif yang tadi beda-beda. Nggak bisa nih kita bertiga sama gitu. Semua. Karena beda kebutuhan, beda Iya. keinginan, beda sudut pandang dan ya aspek-aspeknya juga beda. Iya. Lu kan Bisa jadi gua nggak akan frugal ketika gua punya udah keuangan yang udah cukup banget gitu. Bisa jadi. ya berubah dari frugal jadi minimalis. Iya. Naik dikit lah ya tingkatannya. Karena kan minimalis kan Gue sih pengen ini langsung loncat ya. langsung konsumtif Enggak, ya. gua Oh, enggak, tapi pokoknya gini orang bro. tuh kadang-kadang gitu ya gue, kalau misalnya dia dari kecil itu udah frugal, dipaksa untuk frugal, begitu dia punya duit dia jadi boros, karena dia akhirnya bisa punya pikiran dia beli apa yang tadinya dia nggak bisa beli. Siapa? Saya. Oh iya, Iya. Itu berarti ada buktinya gitu. Oh, iya. Iya ada bukti, ada Makanya bukti nih, nyata. Enggak sih, gua Jadi lo seperti saya. iya, gua mungkin tetap minimalis sih kalau konsum. Enggak, lu gini deh. Lu konsumtif tapi kan lu barang lu sebenarnya cuma itu doang. Ah. Iya. Barang lu cuma satu sebenarnya kan. Cuman tetap aja secara kadang kan lu tahu sendiri gue kalau beli barang tuh lu kayak lu beli apaan lagi? Beli ini. Anjir, kemarin baru ganti gitu ngerti gak sih? Iya, tapi maksudnya lu tetap punya barangnya satu kan sebenarnya. Tapi ganti-ganti mulu. Ganti-ganti mulu. terus. Itu termasuk konsumtif sih menurut gua. Iya, Padahal kan tapi ada maksudnya sisi itu minimal bisa itu. Karena bisa orang- long last kan orang secara- salah satu iya, alasan. barang mas sebenarnya misalkan lu pakai yang tadi deh misalkan gue pakai keyboard gitu. Bisa long last gitu loh. Makanya ya udah kan keyboard cuma gitu doang kan. Iya, karena salah satu alasan orang konsumtif itu ada lagi ya, alasan itu adalah cepat bosen. Cepet bosen. Iya, iya, salah benar. satu alasan Gua. orang konsumtif cepat bosen. Walaupun lu cuman punya satu barang yang sebenarnya itu kan masuk kategori minimalis ya. Lu punya satu barang Tapi cuman lu ganti-ganti mulu, Iya. Tapi- konsumtif. oh, konsumtif. Konsumtif Oke, masuk. sepakat. Menurut Oke, gua. sepakat ya? Iya, ya. sepakat. Ayo Sulema, ayo. Jompo. Nah, tapi kan tadi tuh udah kita ngomongin soal barang-barang apa segala macem ya. Yang sebetulnya nggak ada hubungan sama teknologi ya. Tapi sebenarnya lu sendiri tuh orang yang ngikutin banget teknologi gak? Sebenarnya nih ya. Gue pribadi sebetulnya gue bukan orang yang ngikutin banget perkembangan teknologi tuh secepat itu. Iya. Khususnya handphone. Iya. Ya. Gue bukan orang yang ngikutin tren kayak chipset apa segala macam tuh gue up to date, gue nggak, makanya Tapi lu Tech tahu Manis- nggak chipset HP lu apa sekarang? ini 13. Oke, Good. 13. Good. Seenggaknya lu tahu apa yang lu punya lah. Oh Iya, iya. Karena sebelum beli pasti riset juga. Iya. Itu juga alasan kenapa gue nggak mau Android karena gue capek untuk Ngikutinnya ya. ngikutin trennya. Iya. Iya, gitu. Kalau gua sih termasuk orang yang sangat ngikutin Tapi sekarang HP berbagai lu apa? macam. Lu pakai apa? Gua Android, Xiaomi Terus kita- Mi 11T Pro. iOS versus Android. Tar dulu. Gue Belum. pengen ngasih tahu kalau gue tuh orang yang ngikutin banget perkembangan teknologi di semuanya, di semua aspek. Jadi apa namanya, gadget gue ngikutin. HP itu gue baru banget recently ngikutin lagi karena kebetulan gue transisi dari iPhone yang gue udah jadiin daily driver, iPhone XR itu gue jadiin daily driver selama 3 tahun lah kurang lebih. Gue transisi ke Android lagi karena sebelumnya itu gue pakai Android Samsung S9 Plus, sekarang ganti ke Xiaomi Mi 11T Pro. Gue juga ngikutin perkembangan teknologi di laptop juga. Astaga. Bilang. Iya. Bahaya tangannya Iya. jangan gitu. Apa namanya? tutupi Ngikutin dengan logo Idul Fitri. Ini berarti udah kita taruh aja. Ya lu makan mulu lu. Malah apa sih bang? Enak nyemil bang. Lebaran itu udah dari kapan tahu? Enggak, isinya baru sumpah. Itu jadi gue ngikutin mobil juga.
perkembangan teknologi mobil. Oh, Jadi gua otomotif sih. otomotif lah. Bener-bener gitu. kayak Tapi gue motor enggak ngikutin. tapi mobil masuk otomotif. Gue mobil ngikutin banget. Sumpah ini gua otomotif ya. Bahkan sampai gua nggak peduli sama otomotif, itu plat nomor gua patah juga gua bodo amat. Itu ada tuh. Nah itu jadi karena biasanya orang kalau misalnya sangat ngikutin tren gitu, bisa terbangun gaya hidup konsumtif. Karena pengen ngikutin terus gitu. Cuman begitu gua lihat gitu ya, gue sempat konsumtif sebenarnya. Sempat konsumtif di aspek kayak HP gitu, gue ganti-ganti mulu kan soalnya. Emang iya? Oh, Gue sempat ganti-ganti. Lu suka gitu kayak tiap tahun ganti handphone. Iya, jadi waktu gue masih zaman-zaman Android tuh, gue pertama kali tuh waktu itu Asus Zenfone 5. Sama dong. Sama. Emang iya? Gua pernah Zenfone 5 juga. Gue Zenfone apa ya? Zenfone 5. Panas Gua? gak? Gua enggak tahu. Lupa gue. Panas gak? Panas. Panas. Ya orang Itu kita masih pakai Intel. Panas. Anjing gue kalau inget HP itu ya, itu bad banget. Gue dibeliin emak gue ulang tahun, HP Android bisa dibilang upgrade banget lah dari smartphone ke Asus Zenfone. Dicolong anjing sama temen gue. Emang udah confirm? Udah confirm. Parah. Serius? Serius anjing. Akhirnya diganti pakai apa? Xiaomi C1 anjing. Yang gantiin orang yang nyolong. Iya, udah tapi kaget. dia tidak Dia akhirnya udah ngaku sih. mengakui, cuman Lah kok nggak dibalikin? Udah dijual HP-nya, Wah, bro. Kacau kacau bener. kan? Itu jadi kayak bad banget dia tuh Zenfone tuh kayak gimana gitu. Gue inget banget lah gitu. Ya itu jadi gue dari Zenfone 5 terus ganti ke Xiaomi Xiaomi Redmi 4 Prime waktu itu HP black market cuy. Waktu itu Jangan-jangan anjing. enggak Zenfone. Enggak, Enggak kira yang black marketnya Zenfone. Jadi itu HP bukan. Kalau Zenfone beli resmi. Kalau yang Redmi 4 Prime itu gue beli black market karena waktu itu Xiaomi itu belum officially masuk Ya, Indonesia. ya. Oh, Belum iya, ada iya. kayak sekarang Mistor tuh Belum ada. Iya, Itu jadi tahun berapa? Distributor resminya. 2017. Kayak Iya, jadi masih black market jatuhnya dan itu waktu itu belum ada masalah email-emailan juga kan. Yap, Jadi yap. kayak aman-aman aja gue pakai. IMEI kan baru ada kayak 2019 kalau nggak salah. Iya, ketika udah marak banget kayak black market kan. Iya. Terus abis itu di situ gue dari 4 Prime itu langsung ganti ke S9 Plus waktu itu. S9 Plus itu gue baru pakai setahun cuy. Terus lo ganti ke Ganti ke TNR langsung. Kan Wah, konsumtif banget ya konsumtif anjir. banget sih. Tau gak waktu itu alasan gue ganti ke TNR apa? Apa? Biar keren. Tapi kalau biar keren menurut gue emang alasan pengguna iPhone. iPhone awalnya kayak Iya, gitu kan, iya. kayak gitu. Karena gini, gue ini satu momen yang bikin gue anjing, gue pokoknya gue harus punya iPhone. Apa? Jadi waktu itu gue lagi kayak semacam apa ya ngomongnya, ospek. Kampus. Kampus. Oh, Waktu baru itu- masuk kuliah Iya, berarti? 2018. Oh, iya, 2018. Gue tuh beli 10R begitu dia keluar anjing. Oh, mahal Wah, anjir, banget ya. masih 20 Masih- juta. Enggak enggak. sampai. 11 ya? Waktu itu belum ada HP yang sampai 20 juta Belum. satu pun, Masih- masih belasan. iya, belasan. 11 12 lah. 11, Iya. masih gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Waktu itu gue lagi ospek gitu. Terus begitu udah kelar acaranya, mau foto bareng gitu. Gue kan dengan bangga gitu ya menawarkan HP gue kan flagship ya waktu itu ya S9 Plus. Nih pakai HP gue aja gitu fotonya. Enggak nih, ada yang pakai iPhone. Itu gue di situ gue sakit hati coy. Gue sakit hati banget rasanya kayak ini gue beli HP harganya 10 juta loh. Gitu loh. Ini gue beli HP harganya 10 jutaan lebih bahkan 11 juta Berarti karena gue belinya ya- waktu itu yang 128 GB kan. Waktu itu belum ada yang 256. Kalah sama pamor iPhone berarti. Iya, kalau sama 128 padahal iPhone. waktu saat itu udah termasuk gede. Iya, 128 RAM 6 GB waktu itu. Batin Tapi- lu tersayat berarti di situ. Wah, itu gue sakit hati banget kayak Tapi memang segitunya ya iPhone base 2 bulan setelah itu gue ganti iPhone XR. Tapi memang secara kualitas kalau kameranya tadi bilang emang beda apa gimana? Gua nggak tahu juga. Nggak beda jauh. Nah, itu- Mungkin sekarang beda karena yang jelek dari Android itu adalah setiap software update kameranya pasti diupdate juga. Dan gua nggak ngerti sama developer Android itu emang goblok apa gimana? Setiap update Kena. semakin jelek. Kena nih. Emang goblok. Sumpah gue tuh kesel banget sama developer Android dari dulu. Ini jadi isu yang sampai sekarang masih hot sebenarnya. Setiap software update, bener gak? Lu ngikutin ini kan, ngikutin tren Android kan? Setiap software update, Firmware-nya update. kameranya itu pasti menjelek. Oh. Iya, tolol gitu developer itu. Nggak optimize. Jadi Berarti- kalau misalnya Samsung Itu- dipakai sekarang dibanding sama 10R, kameranya jauh pasti lebih bagus 10R. Tapi pada zaman itu 2018 itu peer to peer, apple to apple gitu. Maksudnya Nggak, mirip-mirip. apple to Android tetap. Iya. Eh, Peer to peer gitu, setara. Cuman karena pamornya iPhone, jadi yang Iya, dibilang stigma iPhone. lebih ke Iya, stigma. stigma masyarakat gitu. Gua tuh pemakai Android 2014 ya 13-14 Smartphone smartphone pertama. Oh ya smartphone. smartphone apa gue lupa. Iya kalau gitu apa sih dulu. Iya lupa gue.
Ada Iya, pokoknya iya, gue itu agak lupa tapi iya. Smartphone gue pakai. Habis itu ganti Zenfone. Iya. Zenfone gue ganti. Gue ke Samsung A30. Salah, A17. Hah? A3 A3 2017. A3 2017. Ya, gue lupa deh pokoknya itu. Nah, gue baru pakai iPhone tuh 2018 juga. iPhone apa? 6. Oh, Oh, berarti iya. termasuk Betul ya? yang iPhone yang lama dulu ya? iPhone lama. Iya, Gue iya. pakai 6 dulu. Dan itu gua awet sampai bener-bener yang udah nggak bisa software update, yang bener-bener WhatsApp tuh kayak kalau iPhone gitu kan, jeleknya kalau udah nggak dapet iOS baru, aplikasi-aplikasi gitu pasti ketinggalan kan. Iya, iya. Gue baru ganti 10R tuh 2020 tahun kemarin Januari. Tapi emang kalau longevity gue jauh lebih prefer iOS. Iya, itu dibanding gua 2018 Android. ke Iya. 2022 berarti Umur 4 HP. tahun ya. 4 tahun. 4 tahun kan. Iya, Dan umur juga HP kan itu emang mantap Anthem sih kan juga iPhone. nggak rilis di 18 kan? Iya, kan 6 rilisnya lebih mundur lagi. Iya. Berarti lu berdua sepakat lu itu sangat-sangat yang iOS user banget lah gitu ya? Untuk sekarang iya. Sebenarnya kalau iOS Kalau gua- user iya, cuman kalau Apple ecosystem Enggak. belum. Enggak ya? Belum. Baru iOS aja ya? Iya, karena kalau gue bisa bilang gue akan lebih nyaman pakai iOS dibanding Android, tapi gue nggak bisa bilang gue lebih nyaman pakai macOS dibanding Windows untuk saat ini, ya. Karena lebih ke kebutuhan sih ya. Walaupun memang gue cobain MacBook cewek gue enak banget, bro. Lu Iya, MacBook Air yang baru ya? Itu MacBook Air gue lupa. Iya, yang M1. M2, M2, bro, M2. M2 mah udah bukan, udah pasti enak banget. Enak banget itu, gila kayak lu sekecil itu lu nggak ada suara kipas gitu ya. Terus lu bisa ngedit Nah, berarti itu gak nyolok. bisa yang tadi kalau lo bilang developer Android goblok gitu ntar sensor aja. Iya, Software-nya dia berarti optimization-nya si Apple emang Emang mantap. lebih mantap. Emang software developer Apple tuh patut diacungin jempol, 4 jempol, 6 jempol kalau bisa. Emang mantap sih Apple tuh. Ayo bantu. Tapi bukan Kan lu bentar dulu jempol dulu. Ah, no. Apple. Iya, Ya. masuk. Sip. Nah, tapi bukan lu habis bikin video yakin masih mau beli MacBook. Enggak, itu kan cuma clickbait doang. Gue nggak sama Clickbait sekali doang. nggak ngebahas MacBooknya. Buat traffic. Doang. Clickbait Tapi aja, emang bro. kalau MacBook gue bisa bilang kayak MacBook kalau dibandingin sama laptop-laptop flagship ya kayak misalnya Flow ROG punya, terus kayak apalagi yang tipis tapi kenceng Lenovo. lah intinya gitu. Juga. Ya Lenovo. Gue masih prefer MacBook. Tapi kalau kita ngomongin HP, Enggak, kalau HP gue jauh lebih prefer Android karena gue udah daily driver dua-duanya. Daily driver Android bertahun-tahun, iOS juga sempat 3 tahun gitu di daily driver tanpa ada secondary phone sama sekali. Jadi benar-benar gue immerse terhadap daily driving HP itu. Dan ya itu gue ada pros and cons lah masing-masing. Tapi pas gue timbang kan ya namanya pros and cons pasti harus ditimbang ya. Gue timbang-timbang ternyata gue lebih prefer Android karena beberapa hal gitu. Soalnya gue juga dulu pakai Android itu sama, kita berarti turunan dari Smartfren, Asus, terus Samsung gue turunan dia. Lu Xiaomi dulu. Karena kan hilang. Hilang anjing. mungkin tadi. Karena dicolong. jadi Xiaomi gue dulu, tiba-tiba tapi Xiaomi. downgrade jatuhnya anjir. Parah. Downgrade banget. Gue tahu itu Upgrade-nya yang kan- C series itu emang cacat Iya. banget. Tapi upgrade-nya apa jadi 4G coy. Oh iya, Zenfone benar. gua dulu Zenfone belum 4G. Tapi sisanya cacat. Beneran dah. Terus dari itu gua keturunan dia Samsung A3 2017 terus ke A30s Samsung. Itu gua pakai udah 2 tahun kayaknya deh. 2 tahun lebih deh gua selama gua kuliah 3 tahun berarti ya. 4 tahun anjing. Lama deh gua pakai itu. Terus gua baru pindah ke iOS karena sebenarnya gue emang udah pengen banget pindah ke iOS dari dulu, cuman gak ada budget waktu itu. Ya kan? Jadi akhirnya gue pilih iOS karena kebutuhan gue saat itu juga udah nggak harus ya, gue lebih nyaman pakai iOS. Jadi udah mulai bikin konten, lebih gampang jepret-jepret upload media sosial, lebih bagus dibanding gue pakai Android menurut gue untuk pada saat itu ya. Jadi kenapa itu alasan gue pakai iOS dan sekarang jadi nyaman di iOS. Kemarin gue ada review Android ya kan juga, konten baru juga, cuman gue sebisa mungkin membandingkannya itu tidak untuk dipakai apa ya, kebutuhan gue aja lah. Jadi gue pakai si Android ini untuk bener-bener administratif aja. Gue bilang di video kalau Android itu nggak gue pakai sama sekali untuk media sosial. Iya. Itu juga karena si Androidnya emang dia entry level banget sih ya. Gue tetap lebih percaya walaupun gue nanti punya Android yang flagship, terus gue punya iOS iPhone dengan level yang sama, gue tetap pakai iPhone gitu untuk upload media sosial. Jadi pilihan gue ke iOS itu karena media sosial aja tok. Karena lu konten kreator. Karena gue content creator. Iya. Itu alasan lo kan?
Kalau misalkan lu kan berarti emang lu ada keinginan kayak ada kemungkinan, bukan kemungkinan malah udah ganti ya. Apa? Iya, dia udah Ganti pindah Android. Misalkan Iya, yang waktu lu pakai Android lagi. XR, lu pakai XR, lu ada kayak gue masih bisa balik ke Android. Oh, kalau waktu itu lu tanya gue pas masih pakai iPhone, gue pasti bilang ada kemungkinan. Iya, ada kan. Karena Oh, pas pakai iPhone XR itu gue udah ngerasain kayak beberapa inconvenience gitu. Iya ya. Tapi kalau misalkan gue tuh kayak udah ketergantungan banget sama iPhone. UI-nya iPhone, iOS. iya iOS. Entah, karena gue udah nggak pakai Android karena gue nggak suka UI satu. UI-nya tuh kayak berbagai macam, tiap brand pasti kan beda-beda karena Iya. kan emang itu ya desainnya mereka Iya, masing-masing. iya. lah. Dan menurut gue gimana ya, banyak nggak konsisten aja gitu secara desainnya. Lu nggak mau ribet lah ya gitu Iya, ya. iya, Nggak mau iya, ribet. itu. Nggak mau ribet. Gue nggak suka kustomisasi yang kayak Android kan banyak buat APK yang gitu Iya. kan. Kalau Iya. anak-anak Android user kan pasti download apa yang nggak ada di ROM baru, pasti segala ada macam di APK gitu. Custom Iya. ROM gitu. Nah, gue tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Nah, berarti Kayak yang udah disediain sama developer ya udah gue yang pakai. ya gue gitu. sih ngeliatnya emang kayak consumer iOS sama Android itu lebih ke tadi tuh. Lu mau ribet atau enggak? Biasanya Android itu anak-anak yang geek banget sama gadget dan teknologi Iya, menurut gue. iya benar. Anjing mau dikatain geek anjing. Enggak, maksudnya bukan geek yang di kehidupannya, cuman kayak pengen ngulik banget yang Salah masalah lagi nih kayak. ngulik banget masalah kayak Iya, iya, HP iya, gue mau iya. diapain. Bener nggak, Tra? Tuh kan, bener. Iya. Tapi menurut gua bener. Tapi seru sebenarnya kalau misalnya orang suka ya. Iya, kalau orang Iya, suka, suka. kayak gua gitu suka ngulik kayak disuruh diem. Ngulik Lagi. ini, ngulik apa? Ngulik itu apa chipset segala macam gitu. Gua lebih suka kalau misalnya macam-macam. Kayak Android itu chipset walaupun yang sekarang paling apa ya istilahnya? Paling flagship. Iya, bukan paling flagship juga sih, paling terkenal lah. Itu Snapdragon kan. Sebenarnya kalau flagship tuh banyak. Flagship tuh ada Snapdragon, ada Nah ini Kirin, gue udah nggak ngikutin nih. ada sama sekali. satu lagi tuh apa tuh yang Exynos punya Samsung. Gua udah- Gila, gue gua tahu udah semua. Berarti lu ngulik juga dari awal tuh si chipset-chipset itu sampai sekarang, tapi lu beneran ngerti yang expert banget gak? Lu ngerasanya? Kalau expert banget sih enggak, cuman lebih kayak ke chipset-chipset yang sering dipakai di HP-HP. Nah mulai nih. Wah, ada laler nih. Sudah siap. Wah, ini nih, Sudah nih. siap. Semprot, Siap. semprot. Itu cok. Bisa Pakai anti insect. merek apapun ya. Kerjaannya gini, Ntar dulu, kayak ntar- gini. Iya berarti lu nggak terlalu expert berarti. Bukan, lu orang yang ngikutin tapi lu ngerasa nggak terlalu. Iya, karena gue cuma ngulik HP-HP yang katakan mid range ke atas aja. Untuk entry level kayak low range gitu, gua nggak ngulik karena wah banyak banget. Entry level tuh wah gila sih kayak Iya. per brand Kalau aja Android itu ya? bisa ada 3 sampai 4 lini Yes, entry levelnya benar. gitu. Itu Dan- pusing ngikutinnya. Gua sebenarnya bukan orang yang buta banget sama hal itu ya. Ketika gua riset ya gua akan ke-refresh sama ingatan itu gitu. Iya, Gak gampang masuk karena ya kita sebagai ranah di tech reviewer juga pasti ngerti lah sama hal itu. Cuman gua bukan yang di luar kepala gitu Iya, iya, untuk ngehafal itu semua. Jadi agak ribet untuk di gua untuk nyari tahu semua jenis chipset yang ada di dunia ini. Nggak maksudnya yang populer aja lah. Dan mungkin itu jadi alasan gue juga kenapa gue lebih milih pakai iPhone. Karena menurut gue ketika lu muncul yang baru gitu kan, kayak ya udah gue beli aja. Karena pasti itu lebih baru, lebih better terus gitu secara ya. sistem secara sistemnya juga udah mungkin optimal gitu loh. Yeah. Jadi gue nggak harus kayak riset banget kayak misalkan lu mau beli Android nih di range misalkan 8 juta itu pasti pilihannya banyak banget. Iya. kan. Nah itu gue tuh udah terlalu capek kalau misalkan ngomongin masalah HP. Yap. Nah itu. Makanya Cuman emang maksudnya nggak sesempurna itu juga sih pakai Apple tuh nggak pakai lu iPhone juga gitu. apa hal yang paling lu rasain minusnya dari iPhone apa? Panas udah pasti. Kalau Nggak, gua ada juga sih. Sebenarnya yang tadi dia bilang kayak iPhone itu kalau misalnya ada keluar yang baru udah pasti lebih bagus kan. Iya. Itu yang tidak dimiliki sama Android. Gue tuh keselnya sama Android. Sebenarnya ada kesel. Gue kan makanya gue bilang ada pros and cons ya. Ini bahan-bahan kesal-kesalan kita ya. Iya, ini ada Sama pros and cons. produk kita Salah masing-masing. satu cons Android yang paling gue nggak suka adalah HP baru belum tentu better. Gitu gue kesel banget sama iya Android. bener. Enggak, gue kemarin baru nyariin HP buat teman gue. Jadi dia pengen ganti dari A30. By the way itu HP yang gue jual. A30s terus dia pengen ganti
Pilihannya itu sekarang Samsung ada A43 yang paling baru kan seri 3-nya ya, dan A42. Iya. Nah, A43 sama A42s itu seingat gua masih lebih disarankan A42s karena masih dapat wall charging dan segala macam Iya ya. kan, kayak masih Jadi banyak, kayak yang barunya lebih banyak yang di-cut-nya gitu. iya bener. Terus Dan ada yang hilang tiba-tiba untuk ngeganti fitur baru. nah, Ya dan kan gitu ya kan? betul. Dan terus juga dia masih pakai Snapdragon seingat gua yang A42. Iya, sama itu yang gue tadi mau gue contohin yang versi sebelumnya, yang setahun sebelumnya itu A5 berapa gitu gue lupa. Itu pakai Snapdragon yang mid-range yang 7 seri 7 lah. Udah oke iya banget. bener A5 kok Iya, A42 sih kan? A5 A52 Terus sama yang A53. A53. Nah, Iya. itu A53-nya tiba-tiba berubah jadi Kirin apa jadi Exynos? Oh, enggak, jadi MediaTek, lebih jelek lagi. Aduh, itu gue kesel banget. Oh, A54 yang baru 4 series yang sekarang ya itulah Ya, pokoknya itulah, correct me if I'm wrong lah ya. Iya, pokoknya A5 series lah. A5 Iya, series A5 itu series. ada yang versi 2021 sama versi Dia bener-bener nggak ngikutin sama sekali anjing. sama versi 2022. Iya. Yang versi 2021 itu lebih better, jauh gitu. Yap. Pokoknya gue inget Walaupun yang banget kemarin. 2022-nya itu ada 5G, tapi banyak yang di-cut. Yap. Ya. Gitu. Kalau dari segi gua pakai iOS itu memang yang gua rasain dari perbedaan sama Android itu ketika kita running app itu cepet banget. Cuman apa-apa harus ditungguin kalau di iOS. Iya benar, benar. Apa ditungguin? Download dari Drive ditungguin, Iya. upload Instagram Oh, nggak bisa ditungguin. iya, Nggak bisa ditinggal. Iya. Gua nggak ngerti dia memang dia nggak running di background, tapi ketika kita pengen relaunch aplikasinya itu langsung cepet gitu. Iya. Jadi optimisasinya itu bukan ketika aplikasi itu ditinggalin, tapi ketika bootingnya. Iya, Kalau si iya. iOS gua ngerasanya ya. Jadi Jadi kalau buat multitasking tuh sebenarnya enak banget gitu. wah buat multitasking enak. Cuman kalau misalnya tadi buat download AP, Kagak juga, Bro. Buat multitasking untuk enggak sih, untuk pindah Tasman aplikasi aja. pindah aplikasi. Kalau multitasking menurut gua kurang juga karena kita harus tungguin si satu aplikasi itu sampai iya, selesai, lebih ke bro. task manajernya bukan multitaskingnya. Ya itu, sorry, itu. Iya, itu yang gua alamin minusnya Keluhannya si ya, iOS iPhone. itu. Memang mungkin karena dia RAM-nya kecil dan untuk optimasinya lebih optimisasinya lebih oke. Jadi harus kayak gitu ngorbanin hal itu. Oh, sih. sama ini. Sebenarnya keluhan yang tadi selain yang gue bilang, selain pas panas banget kan iPhone tuh kalau di charge, oh itu nggak bisa deh kalau sambil lo mainin apa, Iya, apalagi kalau itu. yang udah flash chargingnya Iya. kan pasti panas banget. Heeh. Lo pernah dengar gak sih hukumnya orang pakai iPhone? Pasti pecah ya. Kalau misalkan pakai casing nggak pernah jatuh, ketika buka casing baru Langsung jalan jatuh. berapa langsung jatuh Iya, pecah gitu. iya, Itu iya. kayak Iya bener aja. banyak banget kejadian kayak gitu. Kayak ada magnetnya ke lantai gitu ya. Jadi menurut gua Buka ya? Ini udah Apple udah ready sekian lama gitu misalkan ya, walaupun dari 12 ke 14 ini desainnya sama-sama aja sih menurut gua. Kecuali yang seri Pro ya. Iya. Tapi yang Pro juga Pro ketemu Pro kayak mirip-mirip gitu. Iya. Emang mirip sih. Itu biar apa? Biar spare part di Mangga 2 laku. Oh iya. Nah, ngomongin konspirasi. ngomongin spare part juga menurut gua harganya gak masuk akal banget sih menurut gua. Dan Ya. ini lu ketika lu pengen jual iPhone second lu terus udah dibongkar itu bakal turun banget, bro, harganya. Ya sama aja kayak barang apapun itulah. Lu Nggak, barang base-nya udah mahal pasti spare part Cuman mahal. maksud gua kalau aksesoris Android menurut lu mahal gak? Enggak. Kayak misalkan charger gitu. Enggak, karena charger? universal jatuhnya Android. Universal kan? Ya, karena Android banyak brandnya. Kayak misalnya gue mau HP gue katakan Samsung, jangan Samsung deh apa ya? Samsung deh, atau enggak Google Pixel. Aduh, gue udah gak pernah denger lagi deh muncul lagi Iya, Pixel Google gitu. Pixel salah satu Android paling flagship, ya kan? Gue mau beli casan Google Pixel lagi yang spare part pasti mahal. Tapi keuntungan Android adalah gue bisa beli chargernya Xiaomi buat ngecas Google Pixel. Tapi sekarang Gitu. gue nggak tahu nih. Lu kalau beli Android yang flagship baru sekarang tetap dapat wall adapter nggak sih? Udah. Ada yang dapat, ada yang enggak. Enggak ya? Ada yang dapat, ada yang Samsung enggak. udah. Samsung udah udah. enggak ada kan? Udah nggak ada. Jadi Xiaomi cuma masih kabel dapat. doang, cuma Xiaomi kabel masih doang. dapat. Gue nggak tahu kenapa ya kalau ngomongin HP gua Android. Chargernya 120 watt. Iya itu. Itu emang bawaan. Bawaan. Oh anjir, gue kira Gila beli kan? third party, Cok. Bawaan coy. 120 watt buat apaan tuh? Buat laptop anjing 120 watt, buat laptop gaming Buat anjing ngecas 150 mobil anjing. Laptop gaming 150 anjing. Ya berarti kan setiap pilihan kita emang ada negatif positifnya. Iya. Ya, cuma Iya. itu keluhan gue tentang iOS itu aksesorisnya mahal, ya kan? Beli adapternya aja tuh kayak 450.000 anjir. Kalau Tapi nggak misalkan usah, beli yang nggak usah itu, original. nggak usah itu. Lu mau pakai earphone yang ada jacknya, lu harus beli dongle dulu kan.
Dongelnya Iya. juga mahal. Sekarang. Cuma kabel sependek itu Sekarang, doang iya. mahal bener ya. Mungkin gue lebih Allah. mending beli Iya, TWS saya udah. Iya. Iya. Makanya disuruh beli AirPods. Enggak juga. Tapi Nggak, memang dulu. iya, maksudnya Oh. Zaman belum TWS Oh, iya. sebanyak sekarang. Iya, iya, bener, AirPods bener. doang yang bagus. Iya, iya, sebenarnya iya. emang lu dipaksa untuk masuk ekosistem Apple. Iya. Iya, itu jahatnya sih. Jahat. Iya. Ya Cuman bukan gua- jahat itu namanya. Cuman apa, gua marketing ya, gua bisnis. nggak Tapi kena tuh gua. emang ketika kita udah masuk ekosistem Apple, ya kita udah malas untuk keluar lagi sih menurut gue. Itu Ya, enggak, tapi menurut gue emang dari Kalau semua- udah masuk ekosistem iya. Iya, kalau lu udah ngomongin ekosistem mau Apple ataupun Samsung, yang lain, Oh, gua iya. akan macam sama aja gitu. sih. ya, tapi emang gue ketika udah masuk Android Samsung, gue akan bisa beli Android ya Samsung aja. Gue nggak akan menyarankan orang beli Android Yang lain-lain. selain Samsung. Ya, karena Ini masuk in my ekosistem. opinion ya. Karena gue lebih suka UI-nya. Menurut gue UI Samsung itu paling bagus di antara semua Android. Menurut gue. Yang baru apa namanya? Tapi kalau misalnya banding sama iPhone, iPhone. Kan iPhone gue tetap bilang ya. Android untuk Android. Iya, iya, iya. Tapi menurut lu dengan lu masuk ke apa ya kayak udah nyaman di Apple gitu lah. Lu lebih konsumtif gak jadinya? Gua tapi kalau misalkan ngomongin masalah beli handphone, Lu ada hasil beli Apple Watch gak? enggak. AirPods? AirPods gue pernah beli yang Hah? Gen 2. Hah? Cuman gue nggak Jelek cocok banget nggak fitting. sih? Enggak, bukan jelek. Gue nggak kalau masalah yang berbau-bau Itu salah satu penyesalan terbesar gue adalah beli AirPods. nggak masalah yang ngomongin masalah Soal ear-tips fitting di kuping. Iya, iya, iya. Itu nggak ngefit banget di gue Iya, gua juga sering jatuh-jatuh. bisanya harus pakai ear tips. Kalau yang itu kan ya mungkin kalau yang Pro mungkin masih bisa masuk Iya, di gua. iya, Cuma iya. kalau yang Gen 1 Gen 2 tuh nggak masuk banget. Makanya Iya. kenapa gue waktu itu pernah beli, gue jual lagi. Cuman 2 minggu apa? Gue beli AirPods tuh biar keren. Satu hal yang pengen gue beli karena gue butuh dari ekosistem Apple itu adalah iPad-nya dia. iPad. sih. Iya, iya sih. Iya, kalau Itu gua- yang sangat mungkin untuk gue beli dalam Kalau gue waktu. masih kepikiran dari semua produknya Apple baru iPhone aja sih. Yang lain tuh nggak. Enggak. Lu udah setia sama Windows atau gimana? Sebenarnya gue pernah nyobain ngedit pakai M1, itu enak banget kalau buat ngedit Premiere. Karena Cuman- yang nggak bisa didapetin di Windows. misalnya gue ngedit pakai Premiere gitu di Windows itu trackpadnya. Oh. Kalau pakai punya Apple tuh enak banget geser kanan kirinya. Smooth-nya Kayak ya, misalkan lo zoom in zoom outnya tuh terus geser timeline kanan kiri. Responsif itu enak banget lah ya Iya. intinya ya. Sama ini gak sih kayak kompatibilitas si Premiere Pro untuk dipakai Adobe- Mac itu Adobe untuk enak Mac. banget Nice. ya. Lu bener-bener minim latency untuk lu bisa live preview nggak Nah, nge-lag cuma gitu. kan balik lagi gue kan masih gaming ya. Kalau Iya misalkan bener. Itu dia. pakai Mac Mac nggak bisa. Bisa cuman ada Nggak cuma bisa. beberapa Wah, game nggak doang. bisa. Nggak nggak bisa, bisa. nggak bisa. Lu download Steam di Mac itu lu bisa main apa? Nggak Ada anjing, anjing, kayak- Dota bisa main. Oh iya, Nggak, Dota, Lu anjing. main CS:GO, main Dota ya? Iya. Setengah jam udah jadi oven itu laptop. Cuma panas. Iya, makanya. Emang nggak cocok. Emang kalau buat Nggak, produktif, bener-bener nggak. Mungkin kalau lu tanya gua gitu. Tapi ini konsumtif nih jatuhnya nih. Misalkan gua mau misahin Kerja sama main iya, kerja sama main game mungkin gua akan beli dua-duanya. iya. MacBook sama Iya. PC Windows gitu. Iya. Itu juga kenapa gue saranin sama cewek gue. Cewek gue tuh beneran orangnya dia Apple ekosistem banget. Pakai MacBook, pakai iPad, iPhone, Apple Watch, dia pakai semua. Karena waktu itu dia di Singapura dan gue bisa mengakui kalau Apple di negara Singapura itu bener-bener keren banget, bro. Ya Lu karena di boleh situ ada official store-nya kan. dan iya, semuanya itu bisa dipakai. Nah, itu juga kenapa alasan gue nggak terjun di Apple ecosystem karena gue masih hidup di negara ini yang gue bukannya ngejelekin ya, tapi sayang aja gitu. Harusnya kenapa Apple kalau masuk sini akan lebih oke gitu. Dia bisa tap bayar apa segala macam. Sama ini nggak sih ada yang Apple Tag itu yang Iya. berguna banget. Apple Tag yang buat nyari buat nyari hilang. Iya, Barang benar. Menurut gue lebih kepake itu payment sih. itu paling aneh sih menurut gua. Tapi sangat Tapi berguna kalau Cuman, misalnya lu cuman bukannya dompet itu hilang segala iya, macam cuma gitu. setahu gua kalau itu Eh. lu harus ada ini kan harus ada dari jarak berapa meter lu harus ada iPhone atau ada device yang bisa connect ke situ setahu gua. Nah iya, Jadi- kalau misalnya negaranya udah ke integrasi sama Apple ecosystem Iya, itu akan lebih ah, gampang. Iya, cuma kalau misalkan di Indo kayak menurut gua masih agak Yang Ya, maksud itu kan dia. dia bilang nunggu Konteks Apple masuk iya, konteksnya iya, masuk ke konteksnya. ini dan itu kepake banget. Jadi menurut gua akan worth it untuk lo terjun ke Apple ecosystem ketika negaranya juga udah nge-support gitu. Ekosistem semuanya tuh harus disupport. Jadi kayak emang monopoli banget sih kedengerannya. Cuman emang nyatanya kayak gitu. Itu juga kenapa gua ngasih tahu ke cewek gua ketika dia udah balik ke Indo, lu kalau misalnya tetap mau main game, lu beli konsol aja gue bilang. Lu jangan beli PC. atau laptop Karena dia juga kan mainnya bukan konsol game-game Bukan yang game Steam kompetitif segala dan macam FPS gitu gitu ya, kan. iya. Ya makanya gue beli Xbox tuh waktu itu.
Ya untuk itu karena alasannya gitu. Jadi kalau alasan lu tadi pengen misahin dari kerjaan sama game, konteks ngegame-nya kayak gimana dulu nih? Untuk teman-teman yang mungkin gamenya kayak casual gaming gitu, menurut gua kalau tetap pengen main game beli konsol aja. Xbox S itu udah next gen dan menurut gue itu worth it untuk dibeli gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita mainnya Apex, main Valorant ya Susah. Mau nggak mau harus milih antara salah satu itu atau ya lo beli dua-duanya. Kalau gue nggak mau Apple, sebenarnya bukan nggak mau sih, lebih kayak gue nggak bakal kayak kita nggak bakal ngelihat hari di mana Apple itu akan masuk ke Indonesia secara full, karena Indonesia itu masih jadi negaranya kaum menang mending. Serius? Iya, benar. Gue bilang jadi kayak ini ada pilihan yang Mending lebih mana bang? murah. Mending mana bang? Iya. iPhone Mending ini 11 atau 11? apa itu? Iya. Iya kan? Mana? Kayak apalagi Android sekarang udah banyak banget di Indonesia kan. Kayak itu mungkin salah satu alasan kenapa Google Pixel nggak masuk secara resmi di Indonesia, karena sangat banyak saingan yang jauh lebih murah gitu. Jadi kayak yang nggak kejual di Indonesia. Sebenarnya mungkin kalau Google Pixel masuk kejual sih. Kalau menurut gue ya, gue Tapi pasarnya nggak masuk. Tapi pasarnya tidak sebesar Android yang lainnya, Pak. Tidak sebesar di Amerika. Dan dia akan susah untuk dapetin market share-nya itu menurut gua. Iya, karena gini, kalau di Amerika Google Pixel kenapa laku banget di Amerika? Karena Google Pixel itu saingan utamanya adalah iPhone. Kalau Google Pixel masuk ke Indonesia, saingan utamanya Samsung, iya. Asus, Sama Android juga. sama Android, udah bukan saingan iPhone lagi gitu. Oke, betul. Jadi kayaknya nggak bakal tuh kayak Apple, Google Pixel gitu masuk ke Indonesia itu karena udah terlalu banyak, pasarnya udah terlalu diverse gitu. Dari apa yang kita tadi omongin, berarti kita sebenarnya tuh ada sisi, ini kalau gue pribadi ya, kalau gue nanya ke kalian tuh ada hasrat untuk ngikutin semua perkembangan teknologi ini gak? Kalau gue gua pribadi, jelas. gue nggak. Gue ada. Gue nggak se up to date itu mungkin. Untuk tadi kita konteksnya mungkin handphone dulu ya, lebih kita kerucutin ya. Kalau handphone gue mungkin nggak, karena selagi gue masih bisa pakai HP itu dan nyaman-nyaman aja, gue nggak akan upgrade. Mungkin gue akan ngikutin newsnya aja, cuman gue belum tentu beli langsung gitu. Kan ngikutin nggak harus beli. Oh iya bener. Gue kan ngikutin tapi gue nggak beli. Ya, Gue aja beli HP baru Android ini, gue beli yang Tapi tahun nggak beli lalu. kurang bro. Apa? Kalau nggak beli kurang bro. Parah, ini parah banget sih. Parah banget sih. Ya, tapi Bener. Iya bener. Iya, maksud gua lu ngikutin doang tapi kalau nggak ngerasain mah percuma. Iya, Lu bener kan sih. jadi Ada malah benernya. jadi kaum yang mending. Enggak, lu malah akan jadi hasrat lu tuh malah makin ketumpuk gitu loh. Lama-lama tiba-tiba brut gitu Iya, jadi beli malah mahal lebih banget konsumtif gitu ya. kan, Iya. ujung-ujungnya mending Enggak juga sih, itu Enggak. kayak lu doang deh. Gue gini ya, perbedaan mungkin sama tipikal orang kayak gue ini gue ngikutin adalah tren yang lagi hype aja gitu. Kalau mungkin kayak lu nih Tom, ngikutin tren yang nggak semua orang itu ngikutin, jadi bener-bener niche banget. Kayak lu Atra nih suka banget sama Android, update itu kan gue nggak ngikutin gitu. Tapi ketika ada iPhone 14, ada Samsung flagship baru, semua orang tahu, Iya. ya kan? Bener. Itu perbedaan kita menurut Iya. gue. Itu sangat tercermin ya. Sangat ada bordernya. Ini lagi pentok. Ada bordernya gitu ya dari perbedaan itu. Nah, gue adalah tipikal orang yang nggak terlalu ngikutin hal-hal yang tidak diikutin sama orang banyak gitu. Untuk khususnya tech dalam update handphone. Handphone. Kalau lu gimana? Gua. Iya. Ini apa dulu? Kayak Handphone. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin handphone, ya tadi gue paling untuk sekarang gue nggak ada kepikiran buat ngikutin tren Android. Jadi sama sekali tuh gue buta. Makanya tadi ketika lo pada ngomongin Android, ya anggapnya gue kuda lah di sini. Nggak ngomong gua. Nvidia dong. Ya jangan tes saya. Bener juga. Jangan tanya saya tentang Android gitu. Iya. Saya kan kuda gitu, gue nggak tahu. Jadi kalau Iya. tapi kalau Tapi misalkan- iPhone lu ngikutin terus iPhone gue pasti? ngikutin. Cuman khususnya cuman di iPhone doang. Apple Apple Watch Watch, gue nggak iPad segala ngikutin, macem nggak? iPad gue nggak ngikutin. Jadi kalau gue tanya, lu tanya gue tentang generasi MacBook? MacBook, nggak MacBook, cuman baru gue ngikutin banget yang M1 sama M2 doang. Sisanya tuh yang R segala macam? kayak gitu gue nggak ngikutin. Enggak ya? Oh iya. Gue ngikutin karena waktu itu cewek gue pengen beli MacBook budget, jadi dia beli MacBook second, makanya gue lumayan tahu tuh MacBook 2012, MD 101 dan lain-lain. Ya, oke, balik lagi karena yang gue pakai yang gue pengen pakai dan gue butuhkan cuman si iPhone doang. Di luar itu gue masih belum ada kepikiran beli ekosistem Apple gitu. Lu tau gak sih apa yang bikin gua kayak sangat-sangat excited terhadap kayak perkembangan tren teknologi gini? Apa? Ini sebenarnya semuanya itu berakar di Apple sebenarnya. Karena waktu itu gue ingat banget pertama kali
gue lihat videonya Steve Jobs waktu itu. Steve Jobs pertama kali ngenalin iPhone. Jadi dia ngenalin pertama kali itu teknologi touchscreen yang benar-benar responsif banget gitu. Pas yang lain masih pakai keyboard QWERTY segala macam gitu. Pakai keypad. Iya. Konsepnya itu adalah presentasi depan banyak orang. Jadi ada PowerPoint gitu, dikasih lihat fitur-fiturnya pokoknya kayak drip gitu, di drip pelan-pelan gitu sampai akhirnya gitu. Terus kasih harga di akhirnya. Itu sekarang udah jadi tren di semua brand flagship gitu. Semua dan itu vendor apa, vendor. segala macam. semua brand flagship udah pada ngikutin semua dan gue suka setiap kali ada kayak gitu. Kayak jatuh kayak apa press conference apa gitu sebutannya kayak. Kalau misalnya nggak cuma HP doang loh padahal. Iya, Kalau HP Samsung pasti, Apple, terus Xiaomi juga udah ngikutin sekarang. Iya. Xiaomi Di luar handphone kayak misalkan lo ngomongin prosesor juga ada kayak gitu kan. ya. Apa graphic card gitu pasti udah. Iya, udah cuman kayak gitu deh. cuman kalau prosesor segala macam gitu gue nggak gitu suka nontonnya. Cuman kalau HP tuh biasanya dia punya presentasi tuh Canggih-canggih. menggugah banget gitu, menggugah selera itu yang Pengen bikin- merogoh kocek ya Iya, jadi. jadi kayak bikin aduh beli ya gitu. Tapi itu akan terjadi di lini flagship doang kan. That's why lu ngikutin ya flagship aja. Enggak, dia mintanya sama flagship. Oh ya mitra sama Mintanya flagship. Nah, iya. iya. Dan itu nggak cuma di HP doang, mobil juga gitu sekarang. Oke. Jadi kayak apalagi sekarang udah tren banget mobil elektrik ya. Kayak waktu pengenalan inget banget gue tuh Tesla Cybertruck. Oh iya gue tahu. Karena itu kan hype juga sih. Presentasinya lucu Itu banget. di mana-mana sih itu, kayak Iya. beritanya dah. Terus abis itu tiba-tiba Hyundai keluar dengan presentasinya terhadap Ioniq. Iya, Itu iya. juga keren banget sih. Berarti lu menurut lu ngikutin tren itu karena ada presentasinya, lu terjun di hype Salah presentasinya satu. itu. Iya, Salah satu alasannya, faktornya, iya. faktornya adalah karena ada presentasi itu kan. Iya, salah satu Oke. alasannya. Nah kalau gue tuh enggak. Maksudnya even misalkan Apple nih, biasanya kan setiap September WWDC. tuh udah pasti heboh kan Iya. masalah launching baru. Iya. Nah gue tuh bukan tipikal yang kayak oh launching nih tapi langsung nontonnya Nonton. kan biasanya di live kan. Iya, benar-benar. Gue gak pernah tuh kayak gitu. Lebih mending Jadi nonton kayak Barca MU nonton ya? kalau gue sih lebih mending nonton. Nggak usah disebut aja. Nggak. Jangan ngomong Nggak, bener. lagi. Bukan, gue mending nonton. ngomong 7-0. Mending nonton highlightnya. Oh iya. Highlight MU Liverpool. karena itu gue cuma butuh info update-nya di mana, terus yang baru apa. Nah itu kalau menurut gue yang serunya itu update. Misalkan kayak pakai yang 14 kemarin Bionic 16 gitu kan. Itu juga yang Pro doang lagi, yang seri base model masih pakai 15 gitu. Iya, kan, iya. anjir. Cuman ya emang gitu, yang kayak gitu-gitunya tuh gue menariknya gitu. Apalagi kemarin yang iPhone lagi gue ya. iPhone 14 14 Pro ada gimmick Dynamic Island kan. Iya, iya. Oh itu makin heboh kemarin. Nah, di antara semua presentasi Apple yang gue tonton lumayan panjang itu yang kemarin 14. Karena gue penasaran banget sama Dynamic Island-nya itu. Sama kameranya nggak sih? Kameranya keren banget sih iPhone 14 sih. Iya. Kenapa gue bilang iPhone 14 Pro ini nggak ada lawannya untuk Belum ada kayaknya. nggak akan ada lawannya untuk beberapa ini. saat gitu. Iya. Beberapa saat ke depan adalah karena yang pertama hardware dia udah bagus. Akhirnya gitu ya, akhirnya hardware dia punya udah bagus. Bukan Ditambah bagus sih menurutnya, kayak ada ininya lah, ada step ke atasnya gitu. Kalau misalnya Udah bagus, udah ngomongin bagus. enggak kalau misalnya ngomongin dari 11, 12, 13 kan mepet-mepet tuh. Heeh. Dia tuh kayak di 14 Digebrak tuh gitu. emang bener digebrak gitu. Enggak, gue bisa bilang hardware 13 ke bawah jelek. Apanya? Dari hardware dari segi selain Bionic chipnya Iya. itu jelek menurut gue. Kamera Kamera segala segala macam biasa banget. tapi kan dia punya optimasi yang bagus. Nah, software dia yang bagus. Optimisasi yang Iya, bagus. software. Nah sekarang di iPhone 14 ini hardware dia punya udah bagus plus softwarenya Softwarenya bagus. bagus. Itu nggak akan bisa dilawan sama Android sebelum Android bisa nyelesain masalah softwarenya. Karena dia punya hardware, lu bayangin Xiaomi collab sama Leica anjir. Leica Iya. lensa kamera profesional, ya tapi kan? tetap aja kan. Tetep ketika lu aja. update ke media Nah, tapi sosial, sekarang akan gitu-gitu. sekarang Android Iya. ada yang udah iniin Dynamic Island nggak? Belum. Udah Setahu baru. gua sih belum. Kayak waktu ini doang ya, isu-isu doang ya. Android? Si Android. Dynamic Island yang di iPhone. Belum. Gue Setahu belum, gua gue belum. Soalnya Tapi kalau misalkan ada, boleh ntar Iya, bantu. isu-isu. Ini juga, di komen. tapi gue kemarin ngeliat snapgram lu yang soal di ini instastory-nya si RJ yang kemarin kita baru rap syuting pertama itu mulus juga sih. Ternyata gue kira nggak semulus itu gitu. Itu lu pakai apa lu kan? Pakai yang Xiaomi kan? iya, nguploadnya. Uploadnya? Ya upload mah nggak ngaruh. Enggak, pas lu selesai upload nih, itu gue kira itu lu gua kan pakai ujung-ujung kamera kan? dulu. Enggak ding pakai langsung ke Enggak, Instagram. enggak, Enggak emang tergantung chipset aja. Tapi kan gua udah bikin videonya.
gue bandingin si Xiaomi gue sama iPhone 7 cuy. Sama nih. 7 tuh 2000 berapa sih? 17. iPhone 7 ini gue bandingin sama Mi 11T Pro ini. Di Instagram Story ngezoom masih lebih cepat ini. Masih lebih cepat iPhone 7. Oh iya. Iya. Itu kan kayak nge-lag gitu Ada kan. delaynya. Ada delaynya. Iya, maksud gua ternyata gue punya pandangan soal Android sekarang itu nggak sejelek dulu sih. Karena sebenarnya memang udah ada upgrade-nya sih. Iya. Udah meningkat lah. Cuman diri gue tertutup aja gitu sekarang. Iya bener. Kayak ya itu capek aja ngikutin Iya, perkembangannya. Tapi kalau kita kan berarti kan gua udah didengar lah sama yang dengerin gua tuh orang Android banget. Lu berdua iOS banget. Tapi apakah kita bisa setuju kalau Windows over Mac? Gua Iya. Overall nggak kita nggak usah bagi kayak untuk gaming sih ini tapi kerja ini nggak overall. agak bingung ya Iya, kalau ngomongin soalnya overall. nggak bisa Tom, menurut gue Tom kayak gitu. Lalu HP aja bisa? Masa? Secara overall ya? Iya. Enggak, karena kan gini, konteksnya itu tadi gue bilang iOS gue pure cari karena optimisasi di media sosial aja. Tok. Kalau Android bisa kayak gitu, gue bisa juga pilih Android, bro. Tadi gue juga sedikit takjub kan kenapa gue bisa. Aduh, gue udah capek banget nih. Iya. Lumayan takjub ketika ngelihat Instastory lo itu. Kayak, berarti udah ada perkembangan. Berarti nih. lu nggak mikir Nah. kayak Windows better than Mac gitu? Secara overall nggak bisa menurut gue. Gue nggak bisa memukul rata, cuman Ya udah berarti gue sendiri lagi. Enggak. Cuma kalau gue bantu lu nih. Cuman kalau secara kebutuhan, gue lebih butuh Windows dibandingkan MacBook. Sama ini sih ya, kita juga maksudnya kalau kali Linux aja. gue nggak bisa bilang untuk gue harus fix ini, gue harus fix ini, karena kemarin gue juga ngeliat yang soal Microsoft sama Bing collab soal ChatGPT aja itu menurut gue udah kayak wah Microsoft punya gebrakan nih, belum tentu Iya, juga iya. bisa jadi Windows juga akan lebih anjing gue ngomong optimisasi ya, lebih optimis dibanding si macOS gitu. Iya. Kita nggak bisa. Perdebatan menang-mending ini emang akan selalu ada sih. Iya. Di segmen apapun. Iya benar-benar. Dan pasti trigger utamanya harga. Cuman kalau emang lu Iya. tadi pertanyaan yang mendasar lu untuk saat ini, Gue ya, akan tetap gua pilih akan Windows. Oke. Gitu. Terima Berarti kasih Anda sudah sendiri menjawab pertanyaan saya. Anda tidak sendiri ya berarti? Iya nggak sendiri. Iya. Tapi Tapi tadi saya tidak Android sendiri. mengkotak-kotakan. Tapi saya tidak mengkotak-kotakan bahwa saya tidak akan memilih. Oh enggak, kalau gue udah fix gue nggak akan pindah ke Mac tanpa ada kondisi. Berarti gue juga ngomong ya, berarti gue udah fix gue gak akan pilih ke Android gitu ya? Ya nggak apa-apa. Oh iya. Emang gue memaksa lu kan Enggak juga. Kan Saya gua- tidak ada yang salah. Kan gue nggak kayak orang yang di episode 1 yang memaksakan ideologi gue Oh, kalau iya, untuk benar. itu harus child free Iya, enggak. Saya gitu. netral. Gue bisa sama gue yang tergantung. Enggak sih, gue tergantung kondisi aja. Bener, maksudnya Iya, ke depan kita tergantung nggak ada yang tahu. kondisi. Entah tiba-tiba yang collapse yang mana kan kita nggak tahu di Indo. Gitu. Oke, jadi jadi gue coba untuk bikin kesimpulan dari pertanyaan awal tadi itu di tengah-tengah ya kan gue nanya apakah kita sepakat untuk ikutin perkembangan tren teknologi terus. Yang gue tangkap dari perbincangan kita, yang tadi gue bilang ada 2 orang yang ngikutin tren. Gue sama Nino ya setuju ngikutin, cuman ngikutin hype yang lagi booming aja di saat itu. Kenapa tadi kita ngebahasnya kalau iPhone udah pasti orang semua ada iPhone baru nih, semua orang ngomongin ya kan. Tommy itu tentu ngikutin hype juga, cuma lu lebih dalam segmentasinya, lebih ngerucut ke chipset-chipset yang semua orang nggak tahu ya, nggak semua orang tahu gitu. Sebenarnya gue semua gue ikutin. Iya. Yang orang tahu gue ikutin, yang Iya orang benar nggak kan tahu tadi gue ikutin. gue bilang lu pasti ngikutin hype orang dan lu juga punya ikutan hype tersendiri itu Iya, yang iya, lebih iya. kerucut. Gitu. Jadi sepakat ya. Nah, oke, berarti mungkin udah panjang juga ya. Ini agak langsung closing aja kali ya. Kita pesan-pesan untuk orang-orang yang hidupnya itu konsumtif mungkin. Kamu konsumtif gak? Kalau Yang lagi nonton? bangku gue mau copot. Ntar dulu, pesan dulu. Oh iya. Pesan orang konsumtif dari masing-masing perspektif kita. Dari Orang yang yang merasa dulu. Iya, dari yang merasa dulu. Kalau gue, mungkin buat teman-teman yang emang doyan belanja, doyan hidup konsumtif gitu ya. Kalau lo emang tidak membebankan kehidupan lo secara finansial, gas bro, jangan ditahan bro. Malah disuruh konsumtif lebih ya. Karena menurut gue itu ya sudah itu adalah keuangan masing-masing. Iya, Tapi kalau misalkan emang lo Jangan maksain kalau nggak ada. Iya, jangan sampai kayak pakai yang kayak apa? Paylater. gitu. Pinjem online. Pinjol ya. Kalau emang lo mampunya segitu dan konsumtif lo mampu misalkan let's say 2 juta, ya udah 2 juta aja, jangan lo tambah-tambahin beli
yang 4 juta gitu. Karena menurut gue keluar 2 juta juga udah gede. Jadi kalau misalkan lo ada budget, tinggal apa tuh yang pertama tadi? Lihat, suka. Beli. Iya. Iya, tinggal gitu aja bro. Jangan ditahan-tahan. Ntar sagapung. Waduh. Iya kan? Bener. Iya, Ketika sagapung lu Ntar- punya ini Punya alap duit, lu. habis lo. Iya. Gitu nggak Bener hidup sih, lo. bener sih. Ntar nggak makan. Ada benernya. Ya kan? Dari lu Tom. Kalau dari gua sih lebih ke ini sih, jangan terlalu maksain untuk mengikuti gaya hidup lingkungan lo gitu. Kayak oke lah sesekali boleh konsumtif, tapi ketika lu merasa peer pressure untuk mengikuti gaya hidup mereka dan lu gak punya kapabilitas atau budget untuk mengikuti dan lu harus kayak bela-belain cicilan atau pay later atau apapun pinjol itu, mending lu habisin waktu lu untuk research kira-kira apa ya barang yang bisa seenggaknya hampir selevel sama barang yang mau gue beli ini tapi nggak cukup, Iya. tapi lebih murah. Tapi kalau ngomongin kayak gitu, hidup berkomunitas tuh susah banget untuk menghindari itu. Ya kalau lu punya komunitas dan satu Nggak usah komunitas coy, biasanya geng juga udah. Iya, dan itu susah banget. Itu komunitas ya, juga, bro. menghindari Ya gitu. itu makanya pesan gue terhadap Sebelum kita tuh gue ada cerita lucu gitu. itu makanya kenapa gue bilang kayak lu jangan merasa peer pressure buat beli gaya hidup gitu. Iya. Soalnya Istilahnya itu yang apa tuh, ultimately bakal jadi penyesalan lu di akhir nanti gitu. Iya, Istilah apa? BPJS ya? Iya, budget pas-pasan jiwa sosialita itu. Itu. Jangan gitulah. Jangan gitu. Ya, ya. Ya, cuman kalau lo ngomongin geng gue yang kemarin ketemu yang kita ngumpul itu juga lucu juga tuh. Kayak lucu banget. Satu orang ganti nih misalkan iPhone. Ganti iPhone semua. XR waktu itu gue masih Android apa segala macam. Ganti. Jadi kan gue bertiga ganti tuh iPhone semua. Terus ntar ganti nih teman gue baru ganti 13, ganti semua. tapi itu maksudnya nggak dipasangkan, cuman jadi kayak anjing lah lu mau terus kita Ngiri. sampai kayak lu jangan naik lagi kalau gue belum naik kayak gitu. Tungguin. Iya, pokoknya tungguin lu jangan sampai terus kayak kita nggak boleh ada yang beli di atas iPhone yang lagi dipakai, ngerti ya? Jangan beli 13, lu harus 13 semua aja. Kocak banget sih. Cuma itu bukan jadi keharusan, cuma jadi lucu-lucuan. Ya. Gitu. Ya emang bercandaan aja kali ya. Iya, cuman jadi kan pengen ya. Cuman konsumtif. itu kalau bercandaan nggak apa-apa. Iya. Gue jangan sampai kayak lu merasa terpressure Terus jadinya secara tadi. mental gitu ya, kayak gue kalau misalnya nggak punya yang sama-sama temen-temen gue atau kayak geng-gengan gue takut dibully atau takut Iya. diceng-cengin gitu. Yap. Jangan lah, nggak usah. Jangan bro, bahaya bro. Iya. Nyesel kayak gua nanti anjir nyesel. Jadi mending jadi kayak Okto aja lah, frugal kalau mau punya duit. Nah, Wah, itu jangan. dari Okto. Oh, jangan. Gimana? Salah juga. Pesannya. Ini gue enak nih, kedapatan kesimpulan. Jadi kalau menurut gue Apaan dah? itu ya. Es cendol. Wah, gabung anjing collab anjing. Tang. Sorry guys kalau podcastnya masih banyak yang berisik. Kita belum ada Studio. soundproofing jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa menyampaikan informasi. Yap. Yoi. Kalau dari gue sih intinya semua apa yang kita lakukan itu jangan terlalu berlebihan lah, jangan into. Gue frugal, gue juga ngerasain frugal yang berlebihan itu nggak enak. Yang konsumtif berlebihan juga pasti Iya, ada pokoknya efeknya. yang berlebihan emang sebenarnya Intinya berbahaya. yang Iya. semua berlebihan itu tidak baik ya. Tidak baik. Jadi ambil aja positif ya dari semua masing-masing yang udah kita utarakan ini, dari minimalis, dari gua frugal living dan Nino yang konsumtif gitu ya. Iya. Pokoknya intinya ya gue setuju banget Susah sama banget mengakuinya, Bang. Enggak nggak mau ngakui, gue butuh di apa ya? Dibantu. Enggak. Gue nggak punya temen gue. Intinya sih gue setuju banget sama kalian berdua soal balik lagi ke finansial ya. Pokoknya ini tuh sebenarnya ujung-ujungnya finansial kan. Ketika lu punya keuangan yang cukup, lu mau beli apa aja menurut gue bebas. Apa aja boleh menurut gue. Cukup apa berlebih? Cukup lah, cukup dan Yakin. berlebih. Kalau cukup sama berlebih beda loh. Eh, cukup lu cukup artinya untuk- berkecukupan gitu. Ya, Kalau enggak, berlebih kan menurut- artinya kan ada budget lebih. Menurut gue cukup itu dalam kondisi kayak gue cukup nih buat beli ini ada. Oh, Cukup iya, kan? iya, ada. iya, Gitu iya. bro. Gue tuh selalu pengen jadi orang yang mau cukup aja lah. Nggak Nah, ada usah juga berlebihan. pengertian cukup tuh yang pas-pasan gitu. Oh iya, ini cukup konteks yang beli ini ya, cukup. Iya, iya. Cukup itu biasanya orang-orang yang strategi tinggi tapi merendah gitu. Wes, Gue iya, mah iya. cukup aja gitu ya anjay. Orang ini old money. Old money. Ya gue pokoknya intinya setuju sama lu berdua. Ya jadi mungkin itu aja ya podcast di episode kali ini. Ya itu aja, lapar gua. Lapar gue juga, udah jam lapar berapa banget, cok gitu. Iya. Lu lapar gak, Tra?
Kameramen kita udah bilang lapar. Iya, kameramen kita lapar. Kita juga udah lapar. Iya. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda kita harus mengakhiri dan harus closing gini nih. Karena banyak Ada cendol, backsoundnya, ada iya, ada kang backsoundnya. baso. Lapar bro. Gitu. Iya. Jadi so stay tune terus untuk di episode-episode Remaja Jompo selanjutnya. Iya. Jangan Jangan lupa, lupa follow semua sosial media kita. Ada Jangan di lupa YouTube. follow Spotify, Ya Iya. sebentar kan ini saya lagi Iya, nyampe. iya, benar, iya. Ada di YouTube. Nah biar adil. Spotify. Nice. Nah Yoi. dan ada TikTok dan Reels juga. Instagram. Dan Instagram. TikTok. Jadi Dan jangan lupa follow Instagram kita masing-masing juga kalau emang pengen. oh iya benar kita nggak pernah promosi dari kemarin ya. Iya. Ada Tapi- Okto, ada Nino, Tommy. Nanti kita taruh di link deskripsi kita di bawah. dan kemarin udah ada channel, sih. udah. channel Channel kita satu juga udah boleh lah. Terus Ya. channel kita juga masing-masing Manis. ada, ntar kita tambahin juga di Oke, boleh. Dan kalau kalian mau tahu review masing-masing mic ini di Tommy lu udah pernah naikin? M3P ya? Oh berarti M3P belum. iya. Pokoknya kalau yang tadi gue sebutin, misalkan lu mau lihat barang-barang yang konsumtif yang udah dibeli sama gua, sama Okto, sama Tommy, ada di channel masing-masing kalian tonton. Buat review-review mikrofon juga di Tech Manis juga udah ada. Tommy Pratama juga. Yes, thank you sekali lagi untuk Tron Max yang udah support Remaja Jompo untuk semua konten kita. Tron Max. Yo, Kualitasnya mantap. dengan So- Tron Max kita bangga. Bye bye. Dadah.